Bab 1321, Klan Yan, dia benar-benar kalah. Ling Kuan dan Komandan Kelima dengan jelas mengungkapkan mata terkejut mereka saat mereka melihat Yang Hao berjuang dengan beberapa pecahan batu. Mereka saling bertukar pandang dan melihat kengerian yang tidak bisa disembunyikan dari mata satu sama lain. Bocah ini, bagaimana dia menjadi begitu kuat? Ling Kuan mengepalkan tinjunya, hatinya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Meskipun dia sadar bahwa Xiao Yan telah melampauinya, dia tidak menyangka Xiao Yan bisa mengalahkan Yang Hao, yang kekuatannya berada di puncak bintang kelima, dengan cara yang begitu mudah. Menjadi seseorang dari klan yang sama, Ling Kuan sangat menyadari kekuatan Yang Hao. Yang Hao memiliki cukup banyak keterampilan Dou yang kuat. Dia bahkan telah menguasai keterampilan segel dewa hingga segel tanah yang menggulingkan. Dengan kekuatan ini, dia akan kesulitan menemukan lawan yang bisa menandinginya dari level yang sama. Namun, dari penampilan pertempuran itu sebelumnya Yang Hao benar-benar ditekan oleh Xiao Yan sampai dia dirugikan. Serangan ganasnya bahkan tidak membahayakan Xiao Yan. Jelas, kekuatan bertarung Xiao Yan telah jauh melampaui levelnya di permukaan. Memang ada alasan mengapa dia menarik perhatian nona muda itu. Kekuatannya sepertinya mirip dengan kakak laki-laki. Komandan Kelima dengan lembut menghela nafas. Ekspresi Ling Kuan menjadi lebih suram ketika dia mendengar kata-kata ini. Batuk, Yang Hao, yang terkubur di bawah pecahan batu bangunan, berjuang untuk memanjat keluar. Sebagian besar pakaiannya compang-camping. Sepintas, dia hangus hitam. Darah segar terus merembes dari sudut mulutnya saat dia batuk. Rambut Yang Hao berserakan dari kepalanya. Penampilannya seperti iblis gila. Sepasang mata merah darah yang buas memelototi Xiao Yan. Dia pada dasarnya menderita kekalahan total selama pertandingan ini. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak bisa mengerti bagaimana dia akhirnya dikalahkan dengan cara yang menyedihkan oleh Xiao Yan, terutama karena dia berada di puncak bintang kelima dari kekuatan Dou Zun dan memiliki banyak Dou kelas tinggi. Keterampilan, aku menolak untuk menerima ini. Kemarahan dan rasa malu membengkak di dalam hatinya. Dia dikalahkan dengan cara yang menyedihkan di depan umum. Jika kabar ini menyebar kembali ke alam Gu, tidak ada yang tahu berapa banyak ejekan yang akan dia derita. Segera, Yang Hao menjadi pemarah. Dia mengeluarkan raungan marah saat kakinya menginjak tanah. Menahan rasa sakit yang hebat yang ditransmisikan dari seluruh tubuhnya, dia berubah menjadi kilat yang sekali lagi melesat ke arah Xiao Yan di atas panggung. Cukup banyak orang mengerutkan kening ketika mereka melihat Yang Hao, yang tampaknya tiba-tiba kehilangan akal sehatnya. Orang ini tampaknya tanpa rahmat. Bang! Mata Xiao Yan acuh tak acuh saat dia melihat Yang Hao bergegas. Kakinya tiba-tiba menginjak di depannya, dan tubuhnya yang seperti hantu muncul di depan Yang Hao. Lengan Xiao Yan bergetar dan gelombang angin kencang melonjak entah dari mana, menabrak dada Yang Hao dengan cara seperti kilat. Merayu. Setelah menderita pukulan berat lainnya, Yang Hao sekali lagi memuntahkan seteguk darah segar. Tubuhnya terbang mundur dan menghancurkan beberapa meja dan kursi menjadi debu. Tes-tes, Yang Hao ini benar-benar bodoh. Seseorang tertawa pelan dari suatu tempat di dalam gedung ketika Yang Hao menerkam Xiao Yan seperti orang gila. Tempat ini adalah daerah yang terisolasi. Itu jauh lebih tenang dibandingkan dengan tempat lain. Ada 4 sosok yang duduk di samping meja, terdiri dari 3 pria dan 1 wanita. Tanda api yang menyala tercetak di dahi keempat orang ini. Sepintas, mereka muncul seperti api sungguhan, menyebabkan seseorang merasa panas. Suara dari sebelumnya dipancarkan dari mulut seorang pria yang tampak agak lembut di antara mereka berempat. Meskipun Xiao Yan ini hanya Dou Zun bintang 5, Dou Qi-nya secara alami jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang biasa karena dia memiliki api surgawi. Wajar jika Yang Hao dikalahkan oleh tangannya. Seorang pria parubaya dengan alis kasar di sisi yang berlawanan dengan samar mengomentari masalah ini. Dia masih memiliki jiwa yang sangat kuat. Di bawah persepsi spiritualnya, teknik kelincahan hantu sama sekali tidak berguna, bahwa Yang Hao terlalu sombong. Orang terakhir mengenakan jubah putih. Penampilannya cukup tampan, sudut mulutnya berisi sedikit senyum yang memberi seseorang perasaan hangat. Mata pria ini mendarat pada wanita di sampingnya setelah kata-katanya terdengar. Wanita ini mengenakan gaun merah pucat. Sebuah kerudung menutupi wajahnya, tetapi garis besar yang terungkap melalui kerudung itu masih sangat memikat. Matanya yang cerah tidak mengandung riak sedikit pun. Dia juga tidak menanggapi percakapan antara ketiganya.
Seolah-olah semuanya mengalami kesulitan membangkitkan minatnya. Huozi, bisakah kamu tidak memperlakukan kami seolah-olah kami tidak ada? Pria berpakaian putih itu tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan berbicara ketika dia melihat sikapnya seperti ini. Saya tertarik dengan api surgawinya. Wanita berpakaian merah itu akhirnya mengangkat kepalanya sedikit setelah mendengar kata-katanya. Dia melirik Xiao Yan di atas panggung. Suaranya dingin dan mempesona. Batuk. Trio pria berpakaian putih tanpa daya memutar mata mereka ketika mereka mendengar apa yang dia katakan. Mereka baru saja akan berbicara ketika wanita berpakaian merah itu tiba-tiba berkata, "Hari ini cukup ramai." Sepertinya anggota klan Gu tidak terlalu menyambut Xiao Yan. Darah yang menutupi Yang Hao menatap Xiao Yan dengan ganas. Napasnya persis seperti banteng. Itu lama kemudian sebelum dia menyerang ke depan dengan cara yang gila. Namun, teriakan sedingin es tiba-tiba bergema di dalam toko anggur. Yang Hao, seluruh tubuh Yang Hao tiba-tiba bergetar ketika mendengar tangisan ini. Dia benar-benar pulih. Tubuhnya berdiri di tempat saat dia mengepalkan tangannya. Kamu benar-benar mempermalukan klan Gu. Sesosok perlahan muncul di depan Yang Hao setelah dia berhenti bergerak. Suara sedingin es itu menyebabkan ketakutan melintas di mata Yang Hao. Kakak kedua, duo lingkuan terkejut ketika mereka melihat sosok itu. Joy segera melonjak di mata mantan. Tubuh mereka bergegas ke depan dan muncul di samping sosok itu sebelum dengan hormat menyapanya. Huff, sosok itu melirik mereka berdua. Tangisan dingin terdengar di depan matanya tiba-tiba menjauh. Dia menatap sosok kurus di atas panggung dan bertanya dengan suara yang dalam, "Xiao Yan, apakah kamu senang mengalahkan orang lain?" Xiao Yan menatap sosok itu dari sudut pandangnya. Sosok itu mengenakan baju besi perak pucat. Cahaya perak mengalir di sekujur tubuhnya saat aura kuat menyebar. Cukup banyak orang yang meliriknya. Itu hanya hemat. Xiao Yan melirik pria lapis baja perak itu. Cara lingkuan berbicara kepada orang ini memperjelas bahwa sosok ini seharusnya adalah yang disebut sebagai komandan kedua. Orang ini harus menjadi bintang 6 Douzun. Mata pria berarmor perak itu menyipit setelah mendengar ini. Tubuhnya bergerak, dan dia muncul di panggung batu sebelum berbicara dengan lemah. Komandan kedua tentara terendam hitam, Lin Xiu. Bagaimana menurutmu? Jika ini adalah taktik untuk bergiliran melawanku, sepertinya kamu kekurangan jumlah. Xiao Yan tertawa, tidak perlu bagi kami untuk melawanmu satu demi satu untuk berurusan denganmu. Lin Xiu tertawa dingin, hari ini, Yang Hao dipukuli di depan umum oleh Xiao Yan sampai dia sengsara. Jika dia tidak melangkah maju, kemungkinan orang lain akan berpikir bahwa tentara terendam hitam hanya biasa-biasa saja. Apa yang kamu katakan, Xiao Yan? Apakah kamu berani menerima tantangan lain? Jika komandan kedua bersikeras, maka silakan mulai. Xiao Yan hanya merajut alisnya sebelum bersantai. Lin Xiu mencoba menyudutkannya. Tampaknya para jenius muda dari klan Gu telah mengembangkan dendam yang mendalam terhadapnya. Seperti kata pepatah, penyakit serius membutuhkan obat kuat. Karena ini masalahnya, dia akan menggunakan obat kuat. Cukup banyak orang di gedung itu yang mengalihkan pandangan mereka ketika mereka melihat suasana tegang pedang di atas panggung. Pada saat ini, semua orang tahu bahwa para jenius muda dari klan Gu ini tampaknya memiliki dendam tersembunyi terhadap Xiao Yan. Lin Xiu, kalian semua membuat lelucon. Namun, tepat ketika semua orang berpikir bahwa pertempuran akan segera meletus, suara sesepuh yang marah tiba-tiba bergema. Sosok berpakaian abu-abu muncul di panggung batu dengan cara seperti kilat dan menegur Lin Xiu. Penatua Gusun. Lin Xiu terkejut ketika dia melihat sesepuh berpakaian abu-abu ini tiba-tiba muncul. Dia menangkupkan tangannya dan berkata dengan hormat, "Omong kosong apa? Sebagai tuan rumah, kalian semua mempersulit tamu klan Gu di depan umum. Bagaimana ini terlihat? Bukankah kalian semua mundur?" Orang tua bernama Gusun memelototi kelompok ini saat dia dengan marah memarahi mereka. Lin Xiu tidak berani membantah setelah dicaci oleh Gusun. Dia mengerti bahwa dia tidak dapat mengganti wajah mereka yang hilang hari ini sejak orang tua ini muncul. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggelengkan kepalanya tanpa daya. Matanya yang dingin meluncur ke Xiao Yan sementara mulutnya sedikit bergerak. Sebuah suara lemah diam-diam ditransmisikan ke telinga Xiao Yan. "Xiao Yan, anggap dirimu beruntung kali ini. Jika Anda masuk akal, Anda akan meninggalkan klan Gu sesegera mungkin. Kalau tidak, memasuki klan Gu hanya akan membuatmu mencari penghinaanmu sendiri."
Ekspresi Xiaoyan tetap tenang saat mendengar suara di samping telinganya. Senyum tipis tapi dingin muncul di matanya yang hitam pekat. Lin Xiu tidak berani tinggal lebih lama lagi setelah suaranya terdengar. Dia bergegas turun dari panggung, meraih Yang Hao, yang bahkan tidak bisa bergerak, dan melangkah keluar dari gedung. Gu Sun menoleh setelah melihat Lin Xiu berjalan ke kejauhan. Matanya agak rumit saat dia melihat Xiaoyan. Dia dengan lembut berkata, seorang anggota klan Xiao sekali lagi datang ke klan Gu, orang-orang muda cenderung impulsif. Karena masalah nona muda, Anda mungkin akan menemui banyak masalah di masa depan. Mudah-mudahan, Anda siap untuk bertemu mereka. Xiaoyan menangkupkan tangannya ke Gu Sun, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Gu Sun mempelajari Xiaoyan secara mendalam. Setelah itu, dia berbalik dan turun dari panggung sebelum berjalan menjauh dari gedung. Cukup banyak orang yang merasa bahwa mereka belum melihat kepuasan mereka ketika mereka menyaksikan pembangunan pertempuran sengit berakhir dengan cara yang begitu tiba-tiba. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya bisa menarik pandangan mereka dan dengan lembut mendiskusikan pertempuran sengit itu sebelumnya. Banyak mata terus menyapu ke arah Xiaoyan. Xiaoyan tidak peduli dengan tatapan ini. Dia melompat turun dari panggung batu dan baru saja akan kembali ke tempat duduknya ketika dia tiba-tiba menemukan api surgawi di tubuhnya melompat pada saat ini. Matanya mengikuti sedikit perasaan itu. Mereka akhirnya berhenti di sudut yang agak sepi itu. Ada seorang wanita berpakaian merah mengenakan kerudung. Kedua matanya dengan tenang mengamatinya. Ada simbol api seperti kehidupan di antara alisnya yang mekar dengan tenang. Api surgawi. Sebuah pikiran melintas di benak Xiaoyan saat dia melihat simbol api di antara alis wanita berpakaian merah itu. Klan misterius yang disebutkan Yao Lao muncul di dalam hatinya. Adalah anggota klan Yan, iya. Bab 1322, Hunya kedua pasang mata itu saling berinteraksi. Ada nyala api yang mengalir di masing-masing mata mereka. Tampaknya ruang di antara mereka berdua berangsur-angsur menjadi panas. Engah, keempat mata itu saling berhadapan. Sesaat kemudian, sekelompok api tiba-tiba muncul entah dari mana di antara kedua individu itu. Riak dari api membakar beberapa meja dan kursi di dekatnya menjadi abu. Tubuh Xiaoyan gemetar saat nyala api pecah. Ekspresi serius melintas di wajahnya. Api surgawi di dalam tubuh wanita berpakaian merah ini sepertinya luar biasa. Apa yang terjadi? Dokter peri kecil dengan cepat tiba di sisi Xiaoyan. Matanya mengikuti tatapannya dan berhenti pada sekelompok orang yang tidak dikenalnya sebelum bertanya dengan lembut. Tidak, Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia menatap wanita berbaju merah itu dalam-dalam. Meskipun dia sangat mendambakan api surgawi, dia tidak bodoh. Wanita ini adalah seseorang dari klan Yan yang disebutkan Yao Lao. Meskipun Xiaoyan merasa sangat asing dengan klan ini, faksi yang bisa diurutkan bersama klan Gu dan klan Hun kemungkinan memiliki kekuatan yang kuat. Dia tidak akan menyinggung mereka karena api surgawi. Ayo pergi. Ada banyak pasang mata di dalam toko anggur. Xiaoyan tidak ingin tinggal lama. Oleh karena itu, dia berbalik dan berjalan keluar dari gedung. Dokter peri kecil dan yang lainnya ragu-ragu sejenak sebelum mengikutinya dengan cermat. Huozi, bagaimana? Pria berjubah putih itu tersenyum dan bertanya ketika dia melihat punggung kelompok Xiaoyan pergi. Api surgawi yang sangat kuat. Wanita berjubah merah bernama Huozi menjawab dengan lembut. Riak samar muncul di matanya yang tenang seperti danau. Jika saya memiliki kesempatan, saya benar-benar ingin bertukar pukulan dengannya. Saya ingin melihat apakah api teratai merah Ye ini, yang berada di peringkat ketujuh di peringkat api surgawi, atau api surgawinya lebih kuat, kamu hanya tertarik pada hal-hal ini. Pria berjubah putih itu tanpa daya menggelengkan kepalanya dan berkata, Xiaoyan ini seharusnya menjadi anggota klan Xiao. Tidak terduga bahwa klan, yang garis keturunannya telah menjadi limbah, sebenarnya mampu menghasilkan orang seperti itu. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Klan Xiao memiliki hubungan paling dekat dengan klan Gu saat itu, tapi saat itulah mereka kuat. Persahabatan antara klan akan selamanya dibangun di atas dasar memiliki kekuatan yang sama. Jika tidak ada tentangan dari beberapa tetua dalam klan Gu, makam Xiao Xuan akan dibuka paksa oleh mereka. Pria berpenampilan lembut itu menyeringai dan berkata, makam seorang ahli puncak adalah sesuatu yang bahkan klan Gu tidak bisa menolak. Itu hanya beberapa radikal, tidak perlu menempatkan semua orang dalam kategori yang sama. Pria berjubah putih itu menggelengkan kepalanya.
Dia meregangkan pinggangnya yang malas dan tertawa, saya masih paling tertarik dengan makam surgawi yang dibuka setiap 20 tahun sekali. Meskipun makam surgawi berada di dalam alam Gu, anggota dari 8 klan memenuhi syarat untuk memasukinya sesuai dengan kesepakatan sejak saat itu. Makam Xiao Xuan juga ada di dalam. Aku ingin tahu apakah akan ada orang yang benar-benar bisa menerobos masuk ke sana. Aye, aku ingin tahu apakah anggota klan lain telah tiba. Biasanya, mereka tidak akan melewatkan acara sebesar itu. Pria beralis kasar itu mengangguk dan berbicara. Siapa yang peduli dengan mereka? Jika mereka tidak datang, kita akan memiliki lebih sedikit pesaing. Ayo pergi. Pria berpakaian putih itu melengkungkan bibirnya. Setelah itu, dia berdiri dan berjalan keluar dari gedung. Beberapa orang di belakangnya mengikuti dengan kecepatan tetap. Sepertinya situasinya bahkan lebih merepotkan daripada yang aku dengar. Sebagian besar dari 8 komandan besar ini menyimpan dendam dengan Anda. Hari ini, jika penatua dari klan Gu tidak muncul, kemungkinan besar Lin Xiu akan menyerangmu. Dokter peri kecil mengerutkan kening dan berbicara dalam perjalanan kembali ke rumah mereka. Xiao Yan Xiao Le Xiao, Dao Bingwei Jiang Nasie Suwei Debada Tong Ling Fang Zai Xin Sang, Na Lin Xiu Sui Suo kan, wajar jika ada masalah. Jika semuanya berjalan lancar di dalam klan Gu ini, saya akan merasa bermasalah. Xiao Yan tertawa. Dia tidak peduli tentang 8 komandan besar itu. Bahwa Lin Xiu mungkin adalah Dou Zun bintang 6, tapi dia masih tidak menimbulkan ancaman dari sudut pandang Xiao Yan. Satu-satunya orang di antara 8 komandan besar yang Xiao Yan merasa sedikit khawatir adalah komandan pertama, yang belum menunjukkan dirinya. Yang aku khawatirkan bukanlah 8 komandan hebat ini. Sebaliknya, saya khawatir tentang 4 jenderal besar. Mereka adalah orang-orang paling berbakat di antara generasi muda klan Gu. Menurut potensi mereka, mereka juga yang memiliki kemungkinan terbesar untuk menjadi Black Submerged King. Anda harus menyadari bahwa persyaratan terendah untuk setiap raja terendam hitam adalah untuk mencapai kelas Banseng. Dokter peri kecil memuntahkan lebih banyak informasi dengan suara serius. Banseng, ya, Xiao Yan sejenak berhenti berjalan. Matanya yang hitam pekat dipenuhi dengan keseriusan. Yang disebut 4 jenderal besar adalah individu yang benar-benar merepotkan. Menghadapi orang-orang seperti monster ini benar-benar menyebabkan Xiao Yan merasakan tekanan. Jika itu berkah, itu bukan masalah. Jika itu masalah, tidak ada cara untuk menghindarinya, tidak ada gunanya mengatakan semua ini sekarang. Jika masalah ingin menemukan kita, tidak ada yang bisa kita lakukan. Terlepas dari apakah itu untuk reputasi Paviliun Bintang Jatuh atau klan Xiao saya, ada beberapa hal yang tidak dapat dihindari. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. 4 jenderal besar mungkin memang merepotkan, tapi mereka tidak cukup untuk membuat Xiao Yan mundur karena kesulitan. Tidak ada yang tidak dia lihat selama tahun-tahun ini. Benar-benar tidak banyak orang di antara generasi yang sama yang bisa membuatnya mundur tanpa bertarung. Bahkan para jenius sejati dari klan Gu tidak akan bisa memaksanya untuk mundur. Hah, tinju di bawah lengan Xiao Yan tiba-tiba mengencang saat pikiran ini melintas di hatinya. Pada saat inilah dia tiba-tiba berhenti. Seolah-olah dia merasakan seseorang datang. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan tatapannya mendarat di ujung jalan kecil di hutan. 3 sosok berjubah hitam secara acak berdiri di sana. Perasaan berbahaya diam-diam menyebar dari mereka. Dokter peri kecil dan yang lainnya juga merasakan sesuatu ketika Xiao Yan menemukan ketiganya. Douqi di dalam tubuh mereka mulai beredar. Kamu adalah Xiao Yan dari klan Xiao kan? Pemimpin dari 3 individu berjubah hitam itu sedikit menggoyangkan jubah hitamnya dan tawa yang agak teduh perlahan-lahan dipancarkan. Tawa itu tidak terdengar kuno. Jelas, pemiliknya bukanlah iblis tua. Kamu siapa? Xiao Yan merajut alisnya dan bertanya. Haha. Aku pikir kamu akan memiliki kenangan yang mendalam tentang kami. Pemimpin berjubah hitam itu tertawa ketika dia mendengar pertanyaan Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan tenggelam saat mendengar jawaban ini. Matanya dengan hati-hati menyapu mereka bertiga. Perasaan akrab melonjak ke dalam hatinya, menyebabkan ekspresinya menjadi padat. Orang-orang dari Aula Jiwa, dibandingkan dengan nama ini, aku lebih suka mendengarmu memanggil kami klan Hun. Pria berjubah hitam itu tertawa. Namun, tawanya mengandung niat jahat yang tidak bisa disembunyikan. Ekspresi Xiao Yan sedingin es. Dia mulai pada 3 orang ini dengan cara yang padat. Douqi dengan cepat beredar di dalam tubuhnya.
Tidak disangka dia akan bertemu orang-orang dari aula jiwa di sini. Tidak perlu bertindak seperti ini. Tugas menangkapmu seharusnya tidak dilakukan olehku. Karena itu, saya juga tidak punya niat untuk ikut campur. Saya hanya datang ke sini karena saya ingin melihat seberapa jauh klan Xiao, yang telah dengan kuat menekan klan Hun saya, telah jatuh. Pria berjubah hitam itu menyeringai. Kamu bisa tersesat setelah melihat apa yang kamu inginkan. Dokter peri kecil dengan dingin tertawa. Dia mengepalkan tangannya, dan Douki yang besar dan kuat diaglomerasi menjadi cambuk Douki di tangannya. Tangannya diayunkan dengan kejam. Cambuk panjang menembus udara dan meledak dengan ledakan ke arah orang berjubah hitam. Lancang, dua sosok lainnya dengan dingin berteriak ketika mereka melihat serangan dokter peri kecil. Mereka mengguncang lengan baju mereka dan suara tabrakan yang jelas muncul. Dua rantai hitam pekat mengalir keluar seperti ular berbisa. Mereka dengan kejam bertabrakan dengan cambuk Douki yang panjang. Bang! Angin yang menakutkan tercipta ketika mereka bertabrakan. Pohon-pohon di sekitarnya segera berubah menjadi debu. Alasan saya datang bukan untuk menyerang Anda. Yang ingin saya lakukan hanyalah memberi Anda saran. Melawan klan Hun saya tidak akan menghasilkan akhir yang baik. Pemimpin berjubah hitam itu hanya tersenyum ketika pukulan kedua belah pihak saling bertukar. Dia mengangkat kepalanya sedikit. Wajah muda kurus pucat terungkap di bawah dupeng hitam. Pada saat ini, wajah yang terungkap mengandung seringai tebal. Tenang, cepat atau lambat, kamu akan menelan kata-katamu ini. Xiao Yan dengan tenang menjawab. Keke, aku sangat berharap untuk hari itu. Namun, saya pikir nasib terakhir Anda tidak akan jauh berbeda dari Xiao Xuan. Pria berjubah hitam itu tertawa pelan. Tubuhnya perlahan menjadi ilusi dengan tawa ini. Sesaat kemudian, itu benar-benar menghilang dengan cara yang aneh. Ingat namaku, Hun Ya. Nenek moyang saya adalah salah satu dari mereka yang telah melukai Xiao Xuan saat itu, yang mengakibatkan kematiannya. Oleh karena itu, kali ini, orang yang akan menghabisimu kemungkinan besar adalah aku, ini adalah takdir. Anda tidak akan bisa menghindarinya. Haha, tawa samar perlahan dipancarkan dari ruang kosong setelah tiga sosok berjubah hitam menghilang. Akhirnya, itu bergema di seluruh tempat. Itu lama kemudian sebelum perlahan menghilang. Xiao Yan tanpa ekspresi, tatapannya hanya menarik diri dari tempat di mana ketiganya menghilang setelah tawa itu menyebar. Setelah itu, dia berjalan menuju rumah tanpa sepatah kata pun, tetapi tidak ada yang melihat tinju terkepal di bawah lengan bajunya. Kilatan tajam melintas di matanya yang hitam pekat. Hun Ya, karena ini masalahnya, hutang leluhurmu akan dibayar olehmu. Alamgu memiliki makam leluhur Xiao Xuan. Karenanya, biarkan tempat ini menjadi tempat di mana Anda akan dikuburkan. Kelompok dokter peri kecil mempelajari punggung Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan tetap diam, mereka bisa merasakan niat membunuh yang kuat merembes dari tubuhnya. Jelas, Hun Ya telah benar-benar memicu keinginan membunuh di hati Xiao Yan. Orang ini akan menyesalinya. Bab 1323, Pembukaan Alamgu 3 hari berlalu dengan cepat saat semua orang menunggu. Kelompok Xiao Yan tidak pergi selama 3 hari ini. Lin Xiu dan yang lainnya tidak muncul di depan mereka lagi, kemungkinan karena ditegur oleh Penatua Gusun. Namun, kelompok Xiao Yan mengerti bahwa metode seperti itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tentu saja, Xiao Yan tidak terlalu peduli dengan masalah seperti itu. Sejak orang dari aula jiwa bernama Hun Ya itu muncul, fokusnya pada dasarnya telah dialihkan ke orang ini. Dari kata-kata yang Hun Ya katakan, Xiao Yan menyadari bahwa orang ini kemungkinan memiliki beberapa status dalam klan Hun. Bagaimanapun, dia memiliki leluhur yang kuat. Sepertinya Hun Ya juga memiliki latar belakang yang kuat di dalam klan Hun itu. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki 2 ahli Douzun bintang 7 sebagai penjaga di sampingnya. Seorang ahli kekuatan ini akan memegang posisi Tianzun dalam Hall of Souls. Orang biasa tidak akan bisa memerintah mereka. Kata-kata yang diucapkan Hun Ya juga mengisyaratkan misteri di balik kematian leluhurnya Xiao Xuan. Tampaknya dia dikelilingi dan diserang oleh banyak ahli. Nenek moyang Hun Ya ini adalah salah satunya. Hal-hal ini terjadi terlalu lama yang lalu. Tidak mungkin untuk menyelidiki mereka. Karena orang ini telah memberinya niat membunuh seperti itu, tidak ada yang salah dengan menempatkan masalah ini pada orang ini. Xiao Yan tidak bisa melihat kekuatan Hun Ya. Kemungkinan dia memiliki beberapa metode khusus untuk menyembunyikan kekuatannya. Berdasarkan tebakan Xiao Yan,
dia pasti cukup kuat. Rasa bahaya yang samar itu bukanlah sesuatu yang bisa diberikan orang biasa padanya. Meskipun Xiao Yan sedikit takut pada orang ini, itu tidak menghalangi niat membunuh di dalam hatinya. Selama orang ini tetap di kelas Douzun, Xiao Yan saat ini memiliki kualifikasi untuk membuatnya merasa menyesal. Kota Suci Gu menjadi luar biasa semarak ketika matahari pagi di hari ketiga turun hujan. Hari ini adalah hari di mana pintu ke alam Gu akan terbuka. Sebagian besar orang yang hadir penasaran dengan tempat misterius ini. Tidak banyak orang di dunia ini yang memiliki manusia gaib untuk menciptakan alam. Sementara gelombang demi gelombang kebisingan dipancarkan dari kota, kelompok Xiao Yan siap untuk pergi. Mereka keluar dari manor, mengikuti arus manusia, dan dengan cepat menuju ke tengah kota. Ada sebuah danau yang sangat besar di tengah kota Suci Gu. Danau itu sangat jernih. Seseorang tidak dapat melihat sisi lain dengan pandangan sekilas. Kedalaman semacam itu menyebabkan orang merasa merinding. Pada saat ini, lingkungan danau ditempati oleh banyak sosok manusia. Bahkan bagian atas bangunan di sekitarnya memiliki banyak sosok di atasnya. Banyak tatapan berkumpul di danau yang jernih. Banyak orang yang mengenakan baju besi berdiri tegak di danau. Aura yang kuat menyebar, menyebabkan tidak ada yang cukup berani untuk melangkah ke danau. Semuanya, alam Gu akan segera dibuka. Area di dalam alam Gu sangat luas. Tidak dapat dihindari untuk tersesat jika Anda berkeliaran secara acak. Jika Anda akhirnya menerobos ke beberapa celah spasial, kemungkinan Anda akan berakhir mati di ruang kosong. Oleh karena itu, saya harap semua orang tidak berkeliaran secara acak setelah masuk. Penatua Gusun, yang ditemui kelompok Xiao Yan kemarin, berdiri di tengah danau. Dia menangis dengan suara yang keras dan jelas. Akan ada seseorang yang menerimamu setelah memasuki alam Gu. Setelah itu, mereka akan mengirim semua orang ke area pusat alam Gu, pegunungan Suci Gu, ada juga warga keturunan klan Gu di dalam alam Gu. Saya harap semua orang tidak mengganggu mereka. Jika tidak, Anda mungkin masuk daftar hitam oleh klan Gu kami. Apakah semua orang sudah jelas? Beberapa balasan sopan terpancar dari luar danau setelah kata-kata Gusun terdengar. Warga keturunan klan Gu. Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengar istilah ini. Warga keturunan klan Gu adalah level terendah dalam klan Gu, tetapi juga level yang paling penting. Setelah mengalihkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ada cukup banyak warga keturunan klan Gu di dalam alam Gu. Mereka semua memiliki garis keturunan Doudi di dalam tubuh mereka. Namun, garis keturunan ini tidak signifikan. Tentu saja, beberapa kecelakaan atau variasi terjadi yang mengakibatkan kekuatan garis keturunan mereka menjadi lebih kuat. Setelah warga keturunan khusus ini ditemukan, status mereka melambung saat mereka menjadi anggota sejati klan Gu. Mereka akan menikmati kehormatan yang tak tertandingi. Tian Huo Zunze tersenyum saat menjelaskan. Darah baru yang tak terhitung jumlahnya, tidak heran klan Gu tidak menurun dari waktu ke waktu. Xiao Yan mengangguk. Dengan sejumlah besar warga keturunan, tidak heran klan Gu memiliki jumlah jenius muda yang tak ada habisnya. Mereka adalah jenius utama yang dipilih dari 100.000 atau bahkan 1 juta orang. Tian Huo Zunze tersenyum dan mengangguk. Sementara keduanya berbicara, gelombang riak tiba-tiba muncul di Danau Kerang. Semua orang merasakan fluktuasi spasial yang sangat menakutkan menyebar dari ruang di atas danau. Pilar cahaya yang sangat terang tiba-tiba melesat ketika riak spasial yang menakutkan ini telah mencapai puncaknya. Itu terhubung dengan energi kota. Gemuruh. Suara seperti guntur tiba-tiba dipancarkan dari ruang di atas riak ketika keduanya terhubung. Ruang terbelah di depan banyak mata yang terkejut. Sesaat kemudian, sebuah pintu besar yang menuju ke kedalaman ruang yang tidak diketahui muncul di depan banyak mata yang hadir. Pintu spasial yang mengarah ke alam Gu telah dibuka. Semuanya, silakan masuk. Gusun tersenyum saat dia melihat ke pintu spasial yang sangat besar. Setelah itu, dia berbicara dengan suara keras dan jelas. Kata-kata Gusun baru saja terdengar ketika beberapa sosok di sekitarnya melintas. Mereka bergegas dan muncul di depan pintu spasial. Setelah mengamatinya dengan rasa ingin tahu, beberapa individu yang terampil dan berani memimpin. Mereka merasa sangat yakin ketika datang ke klan Gu dan tidak khawatir bahwa klan Gu akan melakukan apapun kepada mereka. Dengan seseorang yang memimpin, keributan terjadi di kerumunan di belakang. Semua orang mulai bergegas menuju pintu spasial satu demi satu. Bahkan ketika dihadapkan dengan skala sebesar itu,
pintu spasial tampak seperti lubang tanpa dasar. Tidak peduli berapa banyak orang yang masuk, itu tidak beriak sedikit pun. Ayo bergerak. Xiao Yan tersenyum ketika melihat bahwa tidak ada tanda-tanda yang tidak biasa di pintu spasial. Dia memimpin untuk berjalan menuju danau. Kakinya menginjak air, dan dia menuju ke pintu spasial. Dokter peri kecil dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Tepi pintu spasial dijaga ketat oleh para prajurit dari tentara terendam hitam. Xiao Yan melihat Ling Kuan dan komandan kedua, Lin Xiu, yang telah mengungkapkan dirinya saat itu, di tempat pemimpin. Dia tidak melihat komandan ketiga Yang Hao. Kemungkinan dia masih dalam pemulihan. Bagaimanapun, serangan Xiao Yan cukup berat. Lin Xiu menyipitkan kedua matanya saat melihat kelompok Xiao Yan berjalan mendekat. Dia melirik penatua Gu Sun, yang sedang sibuk. Setelah itu, kakinya dengan lembut mengambil langkah ke kiri dan secara kebetulan menghalangi jalan di depan kelompok Xiao Yan. Xiao Yan bertindak seolah-olah dia tidak melihat penghalang jalan ini. Kakinya terus berjalan di sepanjang rute yang telah dia ambil sebelumnya. Akhirnya, tubuh keduanya dengan lembut bertabrakan. Bang! Sebuah suara kecil diam-diam dipancarkan saat tabrakan terjadi. Air danau di bawah kaki mereka tiba-tiba membentuk banyak gelombang melingkar yang intens. Namun, kekuatan yang digunakan kedua orang itu dikendalikan dengan sempurna. Oleh karena itu, tabrakan ganas ini tidak menimbulkan banyak keributan. Bang! Xiao Yan tanpa ekspresi. Bahunya dengan cepat bergetar dengan cara yang aneh. Gelombang demi gelombang kekuatan datang satu demi satu dengan kecepatan seperti kilat dan terus-menerus bertabrakan dengan bahu Lin Xiu. Mengerang, ekspresi Lin Xiu memucat saat mereka bertabrakan lagi. Kekuatan yang sedang ditransmisikan dari tubuh Xiao Yan begitu panas sehingga menakutkan. Selain itu, panas itu juga menyembunyikan rasa dingin. Jalinan keduanya segera menyebabkan bahunya menjadi mati rasa. Rangan teredam keluar dari tenggorokannya saat kakinya terhuyung mundur 3 langkah di permukaan danau. Langkah terakhir itu bahkan menyebabkan kakinya jatuh ke dalam danau. Jelas, komandan kedua dari Black Submerged Army ini tidak dapat memperoleh keuntungan dalam tabrakan ini. Ekspresi Xiao Yan tenang. Dia melirik ekspresi jelek Lin Xiu tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia sekali lagi melangkah maju dan menuju gerbang spasial. Xiao Yan, kamu tidak boleh sombong. Secara alami akan ada seseorang yang berurusan denganmu di alam Gu. Aku akan menunggumu keluar seperti anjing mati. Tindakan Xiao Yan mengabaikannya menyebabkan pembuluh darah di kepala Lin Xiu menonjol. Dia akhirnya mengatupkan giginya saat Xiao Yan hendak memasuki pintu spasial. Sebuah suara rendah dan seram ditransmisikan ke telinga Xiao Yan. Kamu terlalu khawatir, komandan kedua, kamu harus mengurus dirimu sendiri dulu. Tubuh Xiao Yan berhenti, dan dia dengan acuh menyeringai. Setelah itu, dia tidak tinggal lebih lama lagi. Dia melangkah ke pintu spasial. Ruang beriak, dan dia dengan cepat menghilang. Mengerang, Lin Xiu sekali lagi mengerang saat Xiao Yan menghilang. Segera, jejak darah merembes dari sudut mulutnya di depan mata beberapa orang dari Black Submerged Army. Petik 2 tanda seru petik 2. Ekspresi Lin Xiu suram. Douki melonjak ke bahu kanannya. Setelah itu, dia tiba-tiba merentangkan telapak tangannya. Api ungu coklat bercampur dengan warna putih pekat ditembakkan dari telapak tangannya. Itu ditembakkan ke danau, yang memancarkan kabut putih yang sangat tebal dan suara mendesis. Nyala api ini secara alami adalah sesuatu yang Xiao Yan telah masukkan ke dalam tubuh Lin Xiu ketika mereka bertukar pukulan sebelumnya. Namun, Lin Xiu tidak mau menunjukkan kelemahan di depan Xiao Yan sebelumnya. Karena inilah dia dengan paksa menanggungnya. Namun demikian, dia tidak menyangka bahwa menahan api yang menakutkan ini dengan paksa menyebabkan tingkat kehancuran seperti itu di dalam tubuhnya. Xiao Yan, aku telah meremehkanmu. Namun, bukan giliran Anda sebagai dari klan yang terbuang untuk bertindak arogan di alam Gu saya. Tentu saja akan ada seseorang yang berurusan denganmu di alam Gu. Saya akan menunggu di sini ketika Anda memanjat keluar seperti anjing mati. Nona muda bukanlah seseorang yang serendah yang kamu inginkan. Bab 1324, Makam Surgawi Awan melayang melalui langit biru-biru tak berujung. Kadang-kadang, angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan gelombang hijau membentang ke cakrawala di padang rumput di bawah. Fluktuasi yang intens tiba-tiba dipancarkan di langit, dan pintu spasial hitam gelap yang sangat besar muncul entah dari mana. Segera setelah itu muncul, banyak sosok mulai perlahan muncul darinya.
Mereka berdiri di tempat asing ini. Apakah ini klan Gu? Betapa padatnya energi alam, setidaknya beberapa kali lebih besar dari dunia luar. Ini memang level yang hanya bisa dicapai oleh elit Doseng. Kekuatan supernatural ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Banyak seruan secara bertahap menyebar mengikuti penampilan sosok manusia ini. Sementara semua orang berseru, kelompok Xiaoyan juga berjalan keluar dari pintu spasial. Mereka merasakan energi padat dan kejutan melintas di wajah mereka. Sungguh energi alam yang kuat. Jika seseorang berlatih di sini, kemajuannya akan 2 kali lebih cepat dari dunia luar. Klan Gu ini tidak hanya diberkati dalam hal bakat pelatihan, mereka juga memiliki tanah yang diberkati. Bukan tanpa alasan mereka kuat. Xiaoyan menghirup udara dan berseru. Pembukaan alam semacam ini seperti menciptakan dunia lain. Meskipun ukurannya tidak sebesar benua Doqi, inilah alasan mengapa energi alam berkumpul di sini lebih baik. Seseorang akan dapat memperoleh hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha dalam hal pelatihan. Tian Huo Zunze juga mengangguk dan beralasan. Bang, sementara Xiaoyan sedang berbicara dengan Tian Huo Zunze, suara guntur yang teredam tiba-tiba bergema di langit yang jauh. Semua orang melihat awan tebal besar melonjak ke arah mereka dari segala arah. Yaitu, Xiaoyan menyipitkan matanya dan mengamati awan gelap. Sesaat kemudian, matanya tiba-tiba menyusut. Kapal perang terbang. Ketika Xiaoyan menemukan awan gelap itu, beberapa individu bermata tajam lainnya juga telah menemukannya dan banyak seruan dikeluarkan. Awan gelap dibentuk oleh 10 kapal perang terbang di langit dan berkumpul di sekitar kapal perang. Melihat dari kejauhan, tampak seolah-olah kapal perang sedang mengendarai awan gelap. Mereka ditemani oleh petir saat mereka tiba. Penampilan ini sangat spektakuler, memang layak menjadi klan Gu. Keagungan ini adalah sesuatu yang hanya bisa dibandingkan dengan beberapa faksi di dataran tengah. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas saat dia melihat kapal perang dengan cepat terbang. Gemuruh, awan gelap disertai petir saat mereka tiba. Setelah itu, mereka perlahan berhenti di langit. Suara tua ditransmisikan dari kapal perang. Haha, semua tamu, silakan naik ke kapal. Setelah suara sesepuh terdengar, orang bisa melihat awan gelap yang tersisa tiba-tiba berpisah dan membentuk celah. Ujung celah mencapai kapal perang. Melihat ini, beberapa orang memimpin untuk bergerak setelah ragu-ragu sejenak. Mereka bergegas ke kapal perang besar. Kelompok Xiaoyan menunggu sejenak dan kemudian mengikuti setelah tidak melihat perubahan yang tidak biasa. Kelompok Xiaoyan baru menyadari ukuran kapal perang yang sangat besar setelah menaikinya. Seseorang tampak sangat kecil ketika berdiri di atasnya. Orang bisa melihat prajurit dari Black Submerged Army memegang tombak panjang di seluruh kapal perang. Pertahanannya luar biasa ketat. Setelah semua orang memasuki kapal perang, suara sesepuh dari sebelumnya terdengar sekali lagi. Segera setelah itu, tubuh kapal bergetar. Xiaoyan merasakan fluktuasi spasial di sekitarnya tumbuh lebih intens. Dia menutup matanya dan merasakan sekeliling dan kejutan dengan cepat memenuhi wajahnya. Melintasi ruang angkasa. Benar-benar kapal perang yang misterius. Haha, kapal perang semacam ini adalah sesuatu yang diwarisi klan Gu dari zaman kuno. Ini disebut kapal pesawat luar angkasa. Dalam hal kecepatannya, kemungkinan bahkan seorang ahli di puncak kelas Douzun tidak akan bisa mengejarnya. Sayangnya, hal seperti itu benar-benar terlalu langka sekarang. Tawa tiba-tiba ditransmisikan dari belakang Xiaoyan ketika dia merasa terkejut. Xiaoyan menoleh, hanya untuk melihat seorang pria berjubah putih tersenyum di belakang mereka. Di dahi pria ini, simbol api seperti kehidupan perlahan menyala. Orang ini adalah salah satu orang yang pernah dilihat Xiaoyan di toko anggur saat itu. Tuan, terima kasih atas informasinya. Senyum pria berjubah putih ini sangat alami. Xiaoyan bisa merasakan bahwa dia tidak memiliki pikiran buruk. Xiaoyan juga menyeringai, menangkupkan tangannya, dan berterima kasih padanya. Haha, kamu terlalu sopan. Saya Huo Xuan. Pria berjubah putih itu tersenyum saat dia memperkenalkan dirinya. Xiaoyan. Xiaoyan juga menjawab sambil tersenyum. Namun, Huo Xuan hanya melambaikan tangannya saat dia berkata, juara pengumpulan pil Xiaoyan. Haha, aku secara alami tahu siapa kamu. Saudara Huo Xuan kemungkinan adalah anggota klan Yan, kan? Xiaoyan tersenyum dan bertanya. Huo Xuan tidak terkejut bahwa Xiaoyan dapat melihat identitasnya. Dia menyeringai dan mengangguk sebelum berkata, jika seseorang membicarakannya,
kedua klan kita memang memiliki hubungan sejak lama. Aku ingin tahu apakah saudara Xiaoyan telah datang ke alam Gu karena pembukaan makam surgawi. Makam surgawi. Xiaoyan kaget saat mendengar istilah ini. Huo Xuan juga tercengang saat melihat reaksi Xiaoyan. Dia segera tiba-tiba mengerti sebelum berkata, ini kelalaian saya. Sejak tetua Xiao Xuan meninggal, klan Xiao tidak pernah datang ke alam Gu lagi. Kemungkinan ada beberapa barang yang hilang selama pewarisan. Bisakah saudara Huo Xuan memberitahu saya tentang makam surgawi ini? Xiaoyan tertawa. Masalah ini bukan rahasia bagimu. Oleh karena itu, tidak apa-apa untuk memberitahu saudara Xiaoyan tentang hal itu. Huo Xuan ragu-ragu sejenak sebelum menjawab sambil tersenyum. Makam surgawi ini tertinggal dari zaman kuno. Ada cukup banyak makam milik berbagai ahli di sana. Di antara mereka adalah makam leluhurmu, Xiao Xuan. Jantung Xiaoyan berdebar kencang. Tidak terduga bahwa apa yang disebut makam surgawi ini terkait dengan leluhurnya. Salah satu alasan dia datang ke alam Gu kali ini adalah untuk melakukan perjalanan ke makam leluhurnya. Dia mungkin bisa mendapatkan sesuatu di sana. Makam surgawi sangat misterius. Itu memiliki jejak energi banyak ahli dari zaman kuno, dan dengan aliran waktu, jejak ini telah berubah menjadi penampilan mereka sejak mereka masih hidup. Selama seseorang mengalahkan mereka, seseorang akan dapat memperoleh jejak energi dan menyerapnya untuk meningkatkan kekuatannya. Huo Xuan tertawa. Harus diketahui bahwa jejak energi ini luar biasa. Mereka setara dengan pil obat tingkat tinggi yang sebenarnya. Terlebih lagi, mereka adalah tipe yang bisa terus-menerus dikonsumsi tanpa efeknya berkurang banyak. Tentu saja, yang paling penting adalah waktu di dalam makam surgawi mengalir lebih lambat daripada dunia luar. 5 hari di dalam makam surgawi setara dengan 1 hari di dunia luar. Apa? Bahkan dengan ketenangan Xiaoyan, dia tanpa sadar terkejut saat mendengar kata-kata ini. Dunia ini benar-benar memiliki tempat yang begitu misterius. 5 hari di dalam itu setara dengan 1 hari di luar. Apakah itu berarti hanya 6 hari yang akan berlalu di dunia luar jika seseorang tinggal selama sebulan di dalamnya? Jika seseorang tinggal 1 tahun di dalamnya, maka hanya 2 bulan yang akan berlalu. Jika seseorang dilatih selama 100 tahun di dalam, apakah orang itu tidak akan menjadi ahli utama ketika dia keluar? Dengan kelebihan waktu seperti ini, bahkan orang bodoh yang paling bodoh pun akan dapat memperoleh prestasi besar. Haha, makam surgawi itu misterius. Namun, ada juga batasannya. Benda ini akan terbuka setiap 20 tahun sekali. Seseorang dapat tinggal 3 tahun di dalamnya pada satu waktu, yang setara dengan sekitar setengah tahun di dunia luar. Huo Xuan tertawa. Tentu saja, hanya anggota klan dari 8 klan kuno yang memenuhi syarat untuk memasuki makam surgawi. Orang lain tidak akan memiliki kualifikasi seperti itu. Dengan begini, saudara Xiaoyan juga bisa memasukinya. Klan Xiao sudah jatuh, tapi aku masih bisa masuk. Xiaoyan menyipitkan matanya. Setelah mendengar Huo Xuan mengatakannya seperti ini, makam surgawi membuatnya bersemangat. Tinggal di dalam selama 3 tahun sudah cukup baginya untuk melakukan banyak hal. Hal yang paling dia rasakan saat ini adalah waktu. Ini adalah aturannya. Terlepas dari seberapa rendah dan luarnya klan Xiao, dulunya adalah salah satu dari 8 klan. Tentu saja, Anda juga harus memahami bahwa pada akhirnya Anda akan menemui beberapa masalah. Namun, mengingat kekuatan saudara Xiaoyan, kamu seharusnya bisa menyelesaikan masalah ini. Huo Xuan merentangkan tangannya saat dia berbicara. Xiaoyan diam-diam mengangguk. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke Huo Xuan dan berkata, Saudara Huo Xuan, terima kasih atas informasi Anda. Haha, ini masalah kecil. Jika Anda benar-benar memasuki makam surgawi ketika saatnya tiba, saya mungkin perlu bekerja sama dengan Anda. Beberapa klan lain memiliki dendam dengan klan Yan saya. Itu selalu baik untuk memiliki teman tambahan. Huo Xuan tersenyum saat dia berbicara. Jika Xiaoyan adalah orang biasa, dia secara alami tidak akan mengambil inisiatif untuk maju. Namun, Xiaoyan bukan hanya anggota klan Xiao, dia juga memiliki kekuatan yang besar. Orang-orang ini layak berteman. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia secara alami memahami logika ini. Huo Xuan ini mungkin hanya memberitahunya rahasia ini karena kekuatannya. Namun, ini adalah kejadian biasa. Jika dia berada di posisi Huo Xuan, dia juga tidak akan mengungkapkan rahasia kepada orang-orang yang tidak terkait dengan mereka. Selain itu,
kamu harus lebih memperhatikan orang-orang dari klan Hun dan klan Yao. Tidak perlu banyak bicara tentang klan Hun. Klan Xiao Anda telah menjadi musuh sejak lama. Jatuhnya klan Xiao saat itu pasti terkait dengan mereka, sedangkan untuk klan Yao, itu karena gurumu Yao Chen. Haha, ngomong-ngomong, aku tidak menyangka tetua Yao Chen adalah seseorang dari klan Yao. Ini adalah sesuatu yang hanya disebutkan oleh tetua klan saya saat dalam perjalanan ini. Huo Xuan tertawa. Jika tebakanku benar, orang-orang yang dikirim oleh klan Yao kali ini adalah Yao Xingji, yang disebut pengobatan manusia di dalam klan Yao. Anggota klan Yao ini tidak terlalu memikirkan para alkemis di dunia luar. Selain itu, Anda adalah murid tetua Yao Chen, yang ditinggalkan klan Yao saat itu, dan Anda dikabarkan menjadi alkemis terkuat dari generasi muda di dataran tengah. Mengingat karakter orang itu, dia pasti akan mempermalukanmu jika kalian berdua bertemu. Pengobatan manusia, Yao Xingji, gelar yang aneh, nama yang aneh. Xiao Yan mengulangi nama-nama di mulutnya. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya. Mendengar nama orang-orang ini saja sudah menyebabkan Xiao Yan tidak menyukainya. Meskipun namanya aneh, dikabarkan bahwa dia adalah seorang alkemis tingkat 8. Kekuatannya yang sebenarnya tidak kalah dengan Anda. Anda harus berhati-hati jika bertemu dengannya. Huo Xuan mengingatkan. Xiao Yan mengangguk. Tingkat ke-8 bukanlah level yang buruk. Mudah-mudahan, orang ini tidak akan menyinggung perasaannya. Kalau tidak, dia akan memberitahu mereka bahwa bahkan murid dari seseorang yang ditinggalkan oleh klan Yao lebih kuat dari apa yang disebut anggota klan inti mereka. Penghinaan yang telah diderita guru akan dikembalikan oleh murid ini atas nama dirinya yang sudah lanjut usia. Bab 1325, Gu Zhen Huo Xuan mengucapkan selamat tinggal pada Xiao Yan dan pergi setelah mengobrol sebentar. Wajah Xiao Yan mengungkapkan ekspresi kontemplasi saat dia mengamati punggung Huo Xuan dari samping. Jelas bahwa Huo Xuan ini ada di sini untuk menyatakan niat baik. Mungkin sebagian alasannya adalah karena kekuatannya saat ini, tetapi ini tidak sepenuhnya terjadi. Bagaimanapun, yang pertama adalah anggota klan Yan. Selain itu, klan Yan saat ini tidak bobrok seperti klan Xiao. Orang ini tidak sederhana, bahkan saya tidak dapat melihat melalui kekuatannya. Dia memang layak berasal dari salah satu dari 8 klan kuno, tampil misterius dan tak terduga. Tian Huo Zunze dan yang lainnya, yang telah mundur ke samping, akhirnya datang dan berseru setelah melihat Huo Xuan pergi. Xiao Yan mengangguk. Jika dia menebak dengan benar, kekuatan Huo Xuan seharusnya seperti bintang ke-7 Douzun atau lebih kuat. Jika tidak, dia tidak akan bisa menyembunyikan kekuatannya dari Tian Huo Zunze, yang kekuatannya telah mencapai bintang 6 Douzun. Namun, jika seseorang benar-benar berbicara tentang menjadi misterius, Xiao Yan masih merasa bahwa wanita berpakaian merah itu bahkan lebih tak terduga. Klan kuno ini memang luar biasa. Untungnya, dari tindakan Huo Xuan, klan Yan setidaknya relatif lebih ramah. Ini akan membutuhkan setengah hari untuk melakukan perjalanan dari sini ke pegunungan suci Gu di alam Gu. Kami hanya bisa beristirahat di kapal perang selama ini. Ayo pergi. Xiao Yan dengan lembut tertawa. Setelah itu, dia memimpin semua orang ke sisi lain kapal perang. Kapal perang ini sangat besar. Namun, pertahanannya sangat ketat. Mereka bertemu dengan prajurit bersenjata lengkap dari Black Submerged Army setiap beberapa langkah yang mereka ambil. Hal ini menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit terkejut. Kemungkinan barisan seperti itu tidak akan diperlukan jika mereka hanya di sini untuk menerima grup ini. Sepertinya klan Gu khawatir tentang orang-orang yang telah memasuki klan Gu, tetapi itu hanya diharapkan. Energi alam Gu ini sangat padat. Jika seseorang tinggal di sini untuk berlatih, ia akan berlatih lebih cepat daripada di dunia luar. Beberapa orang dengan motif tersembunyi mungkin diam-diam menemukan tempat untuk bersembunyi dan berlatih. Xiao Yan merenungkan pemikiran itu. Perilaku klan Gu benar-benar kedap air. Mengikuti kemajuan bertahap kelompok Xiao Yan, mereka perlahan-lahan tiba di tempat dekat kepala kapal perang. Ada jauh lebih sedikit orang di sini dibandingkan dengan tempat lain. Namun, pertahanan di sekitar area ini sama sekali tidak lemah. Xiao Yan tampaknya kurang tertarik begitu dia berjalan ke kepala kapal perang. Dia hendak berbalik dan pergi ketika matanya tiba-tiba berhenti di bagian depan kapal. Ada seorang pria berambut panjang dengan pakaian cemerlang duduk di sana. Sebuah meja kayu kecil telah didirikan di depannya. 2 cangkir teh bening telah diletakkan di atasnya.
Xiao Yan menyipitkan matanya saat dia menatap punggung ini. Setelah itu, dia berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa. Dia bisa merasakan aura luas dan perkasa yang samar-samar menyebar dari tubuh orang ini. Apalagi dia tidak suka kepura-puraan seperti ini. Teman dari klan Xiao, karena Anda di sini, silakan duduk. Namun, Xiao Yan baru saja berbalik ketika tawa samar ditransmisikan ke telinganya, menyebabkan dia berhenti. Ekspresi Xiao Yan tenang, matanya bertukar pandang dengan kelompok dokter peri kecil tetapi tidak pergi. Berbalik, dia berjalan ke arah pria itu dan duduk di seberangnya. Dia mengangkat matanya dan dengan samar bertanya, seseorang dari klan Gu. Penampilan pria berambut panjang ini memang tidak tampan. Bahkan bisa disebut biasa. Namun, itu memberi seseorang perasaan meyakinkan yang misterius. Haha, aku Gu Zhen. Pria berambut panjang itu tertawa. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Matanya menyapu para prajurit di sekitar tentara terendam hitam dan menemukan bahwa mata orang-orang ini mengandung rasa hormat ketika mereka melihat orang ini. Rasa hormat ini, yang berasal dari hati mereka, adalah sesuatu yang tidak muncul bahkan ketika mereka menghadapi komandan kedua Lin Xiu. Komandan pertama tentara terendam hitam. Xiao Yan terdiam sesaat sebelum dia bertanya dengan lembut. Tangan yang digunakan pria berambut panjang untuk mengangkat cangkir tehnya bergetar setelah mendengar kata-kata ini. Riak melingkar menyebar di dalam cangkir teh saat dia tertawa. Kamu memang layak menjadi anggota klan Xiao. Apakah kamu menunggu di sini untuk membantu kelompok Lingkuan mendapatkan kembali wajah mereka? Lin Dong bertanya tanpa ekspresi. Haha. Beberapa anak kecil itu memiliki karakter yang mudah tersinggung dan pengendalian diri yang buruk. Dengan membiarkan mereka mengalami apa artinya selalu ada seseorang yang lebih besar, mereka akan belajar untuk menarik sebagian dari kesombongan mereka. Selain itu, mereka tidak akan berani datang dan mencari saya untuk sesuatu seperti membantu mereka mendapatkan kembali wajah mereka. Gu Zhen tertawa. Xiao Yan menatap Gu Zhen di depannya. Orang ini cukup lembut. Kontrol ringan dan lembut semacam ini adalah sesuatu yang Xiao Yan lihat untuk pertama kalinya di kalangan generasi muda. Apakah kamu tahu mengapa ada begitu banyak prajurit tentara terendam hitam yang menjaga kapal perang ini? Gu Zhen tidak peduli dengan fokus Xiao Yan saat dia tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Kamu khawatir tentang orang-orang yang tersisa di alam Gu, kan? Xiao Yan menjawab secara acak. Ini hanya sebagian dari alasannya. Ada sejumlah besar warga keturunan di dalam alam Gu. Mereka adalah dasar dari klan Gu dan juga tingkat yang paling penting dalam klan Gu, tubuh mereka memiliki garis keturunan Dodi. Meskipun jumlah ini sangat tipis sehingga dapat diabaikan, kadang-kadang beberapa variasi terbentuk. Orang-orang ini akan menjadi darah baru klan Gu, tentu saja, alasan mereka memiliki kesempatan untuk berevolusi adalah karena garis keturunan Dodi yang ada di dalam tubuh mereka. Gu Zhen berkata dengan lembut. Namun, garis keturunan semacam ini sangat samar. Itu bisa dengan mudah ditekan. Cara overlay garis keturunan ini sangat mudah. Selama seseorang menikahi orang luar, klan Gu menghargai garis keturunan Dodi. Oleh karena itu, kami khawatir seseorang dari luar klan akan menyebabkan kekuatan garis keturunan ini menghilang. Sebagai hasilnya, kami telah mengambil tindakan pencegahan terhadap siapapun yang tersisa di alam Gu bahkan untuk waktu yang singkat. Kata-kata Gu Zhen berhenti ketika dia mengatakan ini. Dia memandang Xiao Yan dan berkata, ini adalah kasus warga keturunan biasa dan juga kasus anggota inti klan Gu. Dalam aturan klan Gu saya, ada aturan yang jelas bahwa seseorang tidak diperbolehkan menikah di luar klan. Anda mungkin menyadari apa yang ingin saya sampaikan, bukan? Ekspresi Xiao Yan tetap tenang. Dia dengan lembut berkata, saya tahu tetapi itu masih tidak berguna untuk saya. Beberapa kalimat saya ini secara alami tidak memiliki harapan untuk membuat Anda meninggalkan niat Anda. Namun, Anda juga harus menyadari betapa klan Gu sangat menghargai garis keturunan Dodi. Untuk memastikan bahwa garis keturunan berlanjut, sangat sulit untuk ada apapun antara Anda dan nona muda. Gu Zhen perlahan meletakkan cangkir tehnya dan berkata, seseorang harus tahu kapan harus mundur dalam situasi sulit tidak peduli apa yang bisa dilakukan. Kalau tidak, kemungkinan tidak akan baik untuk siapapun. Ini bukan ancaman, tapi pengingat, jika Anda benar-benar menyukai nona muda, Anda tidak boleh menyeretnya ke bawah. Klan Xiao saat ini telah sepenuhnya menurun. Xiao Yan dengan lembut memutar cincin penyimpanan di jarinya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba tertawa. Apakah garis keturunan Dodi benar-benar sekuat itu?
Gu Zhen tercengang saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia segera tersenyum dan menjawab, apakah ada kebutuhan untuk memberikan balasan? Klan kuno ini masih kuat sampai sekarang. Ini adalah bukti terbaik. Xiao Yan tersenyum tetapi tidak berkomitmen. Dia terus bertanya, tingkat apa yang harus dicapai seseorang agar klan Gu mengabaikan garis keturunan? Do Seng. Gu Zhen mengangkat alisnya dan perlahan menjawab. Kalau begitu, aku akan mencapai level itu. Xiao Yan menyeringai dan menjawab. Ini bukan masalah sederhana seperti membuka mulut. Ingat, saya berbicara tentang Do Seng. Do Seng asli dan bukan ban setengah. Seng. Gu Zhen mengerutkan kening dan berkata, klan Gu saya tidak pernah kekurangan ahli di puncak kelas Do Sun. Namun, mereka tidak dapat mencapai level itu bahkan setelah menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mencoba. Saya sadar bahwa bakat Anda cukup bagus. Namun, ada orang-orang di dalam klan Gu saya yang bahkan lebih berbakat dari Anda. Bahkan orang-orang ini tidak yakin bahwa mereka dapat maju ke Do Seng. Bagaimana Anda bisa yakin bahwa Anda bisa mencapainya? Ini karena kamu adalah anggota klan Gu sementara aku tidak, ini karena kalian mengandalkan kekuatan besar dari garis keturunan Dou di sementara aku tidak. Xiao Yan tersenyum sambil menjelaskan kepercayaan dirinya. Adapun apakah aku bisa mencapai kelas Do Seng? Waktu akan membuktikan segalanya. Senyum di wajah Gu Zhen perlahan ditarik. Matanya menatap wajah percaya diri di depannya. Sesaat kemudian, dia akhirnya menghela nafas. Saya secara alami cukup puas jika Anda benar-benar percaya diri. Namun, begitu Anda mengalami kesulitan untuk maju ke kelas Do Seng, saya harap Anda akan meninggalkan nona muda karena akan buruk bagi Anda berdua jika ini terus berlanjut. Terima kasih sudah diingatkan. Saya dapat mencapai titik ini hari ini dari menjadi sampah klan Xiao dengan mengandalkan tidak menyerah. Saya tidak sedikit pun takut menghadapi klan Hun. Itu sama untuk klan Gu. Wajah Gu Zhen mengungkapkan ekspresi rumit ketika dia mendengar tawa di sampingnya tidak menyerah. Ini adalah tiga kata sederhana, tetapi tidak banyak yang bisa mencapai artinya. Bang! Kapal perang tiba-tiba bergetar saat Gu Zhen menghela nafas pelan di dalam hatinya dan fluktuasi spasial di sekitarnya perlahan menghilang. Kecepatan kapal juga berkurang. Sebuah pegunungan hijau subur di kejauhan muncul dalam pandangan seseorang. Apakah kita sudah sampai di pegunungan suci Gu? Jantung Xiao Yan tiba-tiba berdebar kencang saat kapal perang itu terbang lebih dekat ke pegunungan, yang tertutup oleh awan dan kabut. Tubuhnya berhenti sejenak sebelum dia tiba-tiba menoleh. Matanya tertuju ke gunung di kejauhan yang tertutup awan. Sosok hijau berkabut samar-samar hadir di sana. Meskipun mereka berjauhan, Xiao Yan masih bisa merasakan keakraban dan kerinduan dari dalam tulangnya. Dua pasang mata saling bertautan dari jarak yang sangat jauh. Tampaknya mereka telah memadat. Gu Zhen perlahan berdiri. Dia melihat sosok seperti dewa perempuan di puncak gunung. Senyum rumit muncul di wajahnya. Selama bertahun-tahun ini, satu-satunya orang yang bisa membuatnya secara pribadi datang ke tempat ini untuk menerima seseorang kemungkinan adalah pria di depannya ini. Xiao Yan, ada perbedaan pendapat yang besar terhadapmu di dalam klan Gu. Semuanya akan baik-baik saja jika Anda dapat mencapai kelas Do Seng. Jika Anda tidak bisa, kemungkinan Anda akan menemui banyak kesulitan. Oleh karena itu, saya harap Anda dapat mencapai apa yang Anda katakan, penglihatan nona muda seharusnya cukup baik. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Dari percakapannya dengan Gu Zhen, dia bisa merasakan tekanan yang dihadapi Sun Er di dalam klan Gu. Tidak ada yang bisa menghentikanku untuk bersama dengan Sun Er, bahkan klan Gu. Bab 1326, Pelajaran Awan Gelap bergulung di langit. Kapal perang besar itu perlahan berhenti di atas pegunungan yang tak berujung ini, menarik banyak tatapan. Semua orang di kapal perang berkumpul di depan kapal. Mereka melihat pegunungan terjal di bawah dan merasakan aura banyak ahli dalam pegunungan. Cukup banyak orang yang terdiam. Ini memang layak menjadi markas besar klan Gu. Jumlah ahli sudah mencapai jumlah yang menakutkan. Semua orang di sini adalah tamu penting dari klan Gu. Silakan lanjutkan. Cukup banyak orang yang menanggapi dengan sopan setelah mendengar suara tua itu bergema di seberang kapal perang. Setelah itu, mereka menggerakkan tubuh mereka dan bergegas turun dari kapal perang sebelum terbang menuju gugusan bangunan di tengah pegunungan. Tempat itu adalah tempat klan Gu akan menerima mereka. Xiao Yan berdiri di depan kapal tapi dia tidak bergerak. Matanya terkunci pada gunung di kejauhan.
Tian Huo Zunze dan yang lainnya berdiri di belakangnya. Hanya mata dokter peri kecil yang terkunci di kejauhan. Emosi yang rumit hadir di matanya. Setelah menatap lama, sosok di atas awan akhirnya mulai berjalan di atas awan. Pakaiannya berkibar saat dia muncul seperti peri. Dia membawa perasaan halus saat dia melangkahi awan dan menuju di depan banyak mata. Akhirnya, dia diskors di luar kapal perang. Mata semua orang di kapal perang terlempar ketika mereka melihat kemunculan tiba-tiba dari wanita berpakaian hijau ini. Kejutan muncul di mata mereka. Wanita ini mengenakan gaun hijau pucat. Rambut hitam panjangnya secara acak tertahan saat menyebar di pinggangnya yang sempit. Itu membentang sampai ke pantatnya. Rambutnya akan tertiup angin sepoi-sepoi, muncul dari dunia ini, apalagi, wajahnya yang cantik membuat dunia ini berputar. Matanya yang memikat dipenuhi dengan perasaan halus, yang membuat seseorang kesulitan untuk berpaling. Setelah menggulingkan sebuah kota, kecantikannya akan menggulingkan sebuah negara. Sangat cantik, keindahan yang tak tertandingi seperti itu benar-benar dapat membawa bencana bagi sebuah negara dan kota-kotanya. Dihadapkan dengan wanita seperti itu yang sepertinya lahir dari aura spiritual dunia, pria sempurna akan merasa malu di hadapannya. Seolah-olah orang seperti itu tidak dapat ditemukan di dunia ini. Senyum lembut perlahan terangkat ke wajah Xiao Yan saat dia mempelajari wajahnya dengan keakraban jiwa yang dalam. Xiao Yan GG, wanita berpakaian hijau mengungkapkan senyum di depan banyak mata. Sosoknya yang cantik melintas dan muncul di kapal perang. Setelah itu, suara lembut terdengar di samping telinga Xiao Yan. Bentuk sapaan yang familiar itu seperti palu berat yang menghantam dengan kejam ke bagian terlembut di dalam hati Xiao Yan. Dia merasakan dorongan untuk memeluk orang di depannya ini dengan kasar. Gadis kecil, kamu menjadi semakin cantik. Xiao Yan dengan paksa menahan dorongan itu. Dia dengan lembut tertawa, mengulurkan tangannya, dan mengusap kepala Sun Er di depan tatapan terkejut para prajurit dari Black Submerged Army. Gu Zhen memandang wanita itu, yang telah mengungkapkan senyum indah. Namun, dia hanya memberikan senyum pahit. Dia sadar bahwa senyum semacam ini adalah sesuatu yang mekar karena orang ini. Tampaknya hanya ketika dia berada di depan orang ini, Dewi Sun Er yang acuh tak acuh akan benar-benar mengungkapkan emosi seperti wanita muda ini. Anak kecil ini sebenarnya telah terhubung dengan dewi perempuan dari klan Gu ini. Tidak heran orang-orang dari klan Gu memperlakukannya seperti itu, namun, anak kecil ini benar-benar terlalu hebat. Pemuda yang tampak lembut dari klan Yan menyaksikan adegan ini dari sudut kapal perang. Wajahnya tanpa sadar dipenuhi dengan kekaguman. Ini tidak akan mudah. Klan Xiao saat ini bukanlah klan Xiao dari dulu. Wanita berpakaian merah dengan kerudung menutupi wajahnya menghentikan pandangannya pada Sun Er sebelum berbicara dengan lembut. Haha, kamu tidak boleh meremehkan Xiao Yan. Mampu berjalan ke tahap ini, di mana bahkan kita harus melihatnya dengan serius, dari klan garis keturunan yang terbuang, bukanlah sesuatu yang bisa dicapai orang biasa, bukan tidak mungkin klan Xiao menjadi makmur karena dia. Huo Xuan tertawa dan berbicara dengan acuh tak acuh. Beberapa orang di samping tanpa sadar mengangkat alis mereka ketika mereka mendengar Huo Xuan memuji Xiao Yan. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa. Jelas, mereka tidak terlalu mempercayai kata-katanya. Xiao Yan GG, bisakah kamu menemani Sun Er jalan-jalan? Sun Er secara singkat mengenang masa lalu dengan Xiao Yan sebelum dia tersenyum dan bergerak. Setelah itu, dia bergegas menuju pegunungan. Xiao Yan di belakangnya perlahan menarik napas. Dia sadar bahwa alasan Sun Er menunjukkan dirinya kepadanya adalah karena dia ingin menunjukkan tekadnya kepada beberapa orang di klan Gu. Karena gadis ini bertindak tanpa rasa takut, Xiao Yan tentu saja tidak akan bertindak pengecut. Hihi. Karena ini masalahnya, izinkan saya untuk melihat betapa hebatnya klan Gu ini. Sebuah kebanggaan melonjak ke dalam hati Xiao Yan saat ia melirik pegunungan terus-menerus yang tampak meresap dengan aura kuno. Dia tertawa keras, melambaikan tangannya, dan memimpin kelompok dokter peri kecil dari kapal perang. Setelah itu, dia dengan cepat mengejar Sun Er. Bang! Namun, persepsi spiritual Xiao Yan yang tajam menangkap 10 mata yang sangat kuat menyapu tubuhnya saat dia meninggalkan kapal perang. Semua mata ini mengandung tekanan yang sangat kuat. Seolah-olah bahkan ruang di sekitarnya telah berhenti pada saat ini. Huff! Ekspresi Xiao Yan tenggelam saat dia merasakan perubahan ruang di sekitarnya. Orang-orang dari klan Gu ini benar-benar ingin memberinya pelajaran dengan kejam. Bang!
Api panas tiba-tiba meledak di langit pada saat itu. Gelombang api yang menakutkan menyebar dengan cara yang gemuruh dengan Xiao Yan di tengah. Suhu yang menakutkan itu menyebabkan cukup banyak orang di kapal perang mengungkapkan ekspresi terkejut. Api surgawi yang sangat kuat. Wanita berpakaian merah bernama Huozi mengungkapkan perasaan aneh di matanya. Dia menatap tajam pada sosok di dalam gelombang api. Pada saat yang sama, segel api di antara alisnya juga menjadi lebih panas. Nyala api mengamuk dan menyebar. Ruang diam di sekitarnya tiba-tiba terbelah pada saat ini. Xiao Yan melangkah dengan nyala api dan melayang tinggi di langit. Matanya terkunci ke tempat-tempat tertentu dalam pegunungan. Pemilik tatapan ini sangat kuat. Namun, itu benar-benar mimpi yang konyol jika mereka ingin mengandalkan tekanan yang terkandung di mata mereka untuk menekan Xiao Yan. Hah! Seruan terkejut muncul dari pegunungan setelah mereka melihat Xiao Yan menghancurkan ruang padat mereka dengan cara yang begitu mudah. Betapa sombongnya, para tetua, apakah Anda tidak tahu apa itu etiket? Menyerang saat Anda bertemu tamu dari klan Gu. Apakah Anda mencoba membuat orang lain berpikir bahwa klan Gu kami penuh dengan orang barbar? Tubuh indah Sun Er melintas dan muncul di samping Xiao Yan saat gelombang api melonjak. Matanya yang cerah sedingin es saat dia mengabaikan pegunungan. Suaranya yang dingin dan acuh tak acuh bergema. Kata-kata nona muda terlalu serius. Kami belum pernah melihat anggota klan Xiao selama bertahun-tahun. Sekarang setelah kami bertemu satu, kami akhirnya menjadi bersemangat sejenak dan ingin menyelidiki kekuatannya. Sosok tua perlahan muncul di langit setelah kata-kata Sun Er baru saja terdengar. Orang ini mengenakan jubah abu-abu. Wajahnya dingin, tegas, dan kuno. Matanya mengandung ketidakramahan saat dia memelototi Xiao Yan. Xiao Yan menatap pria tua berjubah abu-abu yang muncul. Jelas, dia adalah salah satu dari mereka yang menyerangnya sebelumnya. Douzun bintang 8, iya. Tatapan Xiao Yan menyapu pria tua berpakaian abu-abu itu. Fluktuasi melintas di matanya. Dia dengan dingin tertawa di dalam hatinya. Tampaknya ada cukup banyak orang di dalam klan Gu yang membencinya. Perjalanan ke klan Gu ini tidak akan mulus. Penatua Guqian, hari ini adalah hari di mana klan Gu kami menerima tamu. Tindakanmu ini sedikit berlebihan. Pergi, kamu tidak akan melakukannya lagi. Sebuah suara samar perlahan menyebar dari jauh di dalam pegunungan sebelum akhirnya bergema di langit. Dipahami, Guqian dengan hormat menangkupkan tangannya ke bagian terdalam dari pegunungan ketika dia mendengar kata-kata ini. Setelah itu, dia membungkuk pada Sun Er dan melirik Xiao Yan dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia berbalik dan bergegas ke bagian terdalam dari pegunungan. Xiao Yan GG, kamu baik-baik saja. Sun Er memperhatikan Guqian pergi sebelum berbalik untuk bertanya dengan lembut. Saya baik-baik saja. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Xiao Yan GG, apakah kamu sekarang tahu mengapa Sun Er tidak ingin kamu datang ke klan Gu lebih awal? Sun Er menghela nafas. Dia tidak berharap orang-orang tua yang bertele-tele ini tidak bisa mengendalikan diri. Mereka telah berpikir untuk menyerang dan menghalangi Xiao Yan saat dia tiba di klan Gu. Xiao Yan tersenyum. Dia secara alami sadar bahwa Sun Er tidak ingin dia datang ke klan Gu untuk diejek. Oleh karena itu, dia telah berulang kali memintanya untuk meningkatkan kekuatannya sebelum datang mencarinya. Ayo pergi. Saya sudah mengerti apa yang akan saya hadapi sebelum saya datang ke alam Gu. Masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Anda telah membantu saya menahan mereka selama bertahun-tahun, dan itu harus menjadi giliran saya. Xiao Yan tersenyum saat dia berbicara. Dengan kekuatannya saat ini, dia memang memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini. Jika Penatua Guqian itu menyerang lebih awal, Xiao Yan tidak akan membiarkannya mendapatkan keuntungan sedikit pun. Sun Er sedikit terkejut saat mendengar suara lembut Xiao Yan. Dia tersenyum manis. Dia memang telah membantu Xiao Yan menunda klan Gu untuk waktu yang lama. Untungnya, saat ini dia telah menyeretnya keluar sampai Xiao Yan tumbuh. Xiao Yan saat ini sudah memiliki kemampuan untuk menanggung semua ini bersamanya. Sesosok berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di atas gunung yang curam. Matanya melihat Xiao Yan dan Sun Er di langit. Jejak rambut hitam dan putih dengan lembut melayang di depan dahinya. Sepasang mata seperti iblis yang dingin terlihat di bawah rambutnya. Xiao Yan ini akhirnya datang. Tawa aneh tiba-tiba terdengar sementara seorang pria berjubah perak anehnya muncul dari belakang. Gu Yao, sepertinya hubungan antara Sun Er dan dia cukup baik.
Apakah kamu tidak berniat menyerah? Pria berjubah perak itu menatap pria berambut hitam putih di depannya dan menggodanya. Dia bukan anggota klan Gu. Oleh karena itu, dia tidak bisa bersama dengan Sun Er. Aku akan membangunkannya. Suara tenang pria itu tanpa fluktuasi sedikit pun. Seolah-olah dia menyebutkan masalah yang tidak penting. Bagaimana jika dia bersikeras untuk tidak pergi? Pria berjubah perak itu tertawa. Mata pria itu terangkat sedikit saat dia bergumam, kalau begitu biarkan dia mati. Bab 1327, Jenderal Iblis. Setelah penatua yang dipanggil Gu Qian disuruh mundur, mata cerah Sun Er sekali lagi menyapu pegunungan yang luas. Mereka akhirnya berhenti di sebuah gunung hijau. Dia bisa merasakan niat membunuh yang sangat samar tapi sangat dingin. Gu Yao, jika kamu berani mencoba sesuatu yang lucu, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Sun Er mengepalkan tangannya saat ekspresi marah melintas di matanya yang cantik. Ayo pergi, Xiao Yan GG. Sun Er perlahan menekan gejolak di dalam hatinya. Dia menoleh ke Xiao Yan di sampingnya, hanya untuk menemukan bahwa matanya juga terkunci di tempat di mana matanya berhenti sebelumnya. Orang yang sangat kuat, Xiao Yan berkata dengan lembut. Dengan persepsi spiritualnya yang luar biasa, dia bisa merasakan aura yang sangat redup namun berbahaya menyebar dari gunung itu. Selain itu, aura ini jelas menargetkannya. Cara biasa tidak berguna jika seseorang ingin benar-benar menghilangkan beberapa perlawanan di dalam klan Gu. Ekspresi Xiao Yan tenang, meskipun dia telah mengalahkan Ling Kuan dan Lin Xiu, yang merupakan ahli dari generasi muda klan Gu, di kota suci Gu. Dia mengerti bahwa mereka masih jauh dari cukup untuk membuktikan kekuatannya. Di mata orang-orang tua dari klan Gu, mengalahkan duo Lin Xiu tidak akan membuat mereka memandangnya berbeda. Oleh karena itu, Xiao Yan saat ini perlu menemukan ahli puncak dari generasi muda dalam klan Gu. Seseorang yang memiliki reputasi yang benar-benar hebat dan menjadikan orang itu lawannya. Selain itu, dia harus memenangkan pertukaran seperti itu. Jika tidak, anggota klan dalam klan Gu, yang tetap netral, mungkin mulai menentangnya. Karena itu, dia tidak boleh gagal. Jelas bahwa kelompok Lin Xiu tidak memiliki kualifikasi untuk disebut lawan seperti itu. Gu Zhen memiliki reputasi yang cukup besar di dalam tentara terendam hitam. Namun, dia belum mencapai level puncak di antara generasi muda dalam klan Gu. Saat ini, hanya ada 4 orang di klan Gu yang memenuhi persyaratan seperti itu. Mereka adalah 4 jenderal tentara terendam hitam. Xiao Yan yakin bahwa aura berbahaya dari sebelumnya pasti berasal dari salah satu dari 4 jenderal. Ayo pergi. Xiao Yan perlahan menarik matanya. Dia tersenyum pada Sun Er saat dia berbicara. Iya, Sun Er sedikit mengangguk. Tubuhnya yang halus bergerak, dan posturnya sama memikat dan anggunnya seperti kupu-kupu terbang. Kelompok Xiao Yan mengikuti di belakangnya di depan banyak tatapan di sekitarnya. Pria di gunung hijau yang jauh dengan rambut hitam dan putih di dahinya menatap ke arah di mana kelompok Xiao Yan telah menuju. Senyum dingin samar terangkat di wajahnya. Haha, dia memang layak berasal dari klan Xiao. Tatapan yang dia lempar tadi, kau seharusnya tahu apa artinya, kan? Dia sebenarnya ingin menantangmu. Pria berjubah perak itu tertawa. Tantangan? Sapi yang baru lahir tidak takut dengan harimau. Gu Yao mengangkat matanya dan berkata dengan lemah. Besok akan menjadi upacara dewasa. Menurut aturan, saya bisa memilih lawan saya sendiri. Melihat bahwa dia penuh dengan keberanian seperti itu, saya akan memberinya kesempatan besok. Adapun Sun Er, dia akan memahami tindakan saya di masa depan. Sosok Gu Yao berangsur-angsur menjadi ilusi setelah suaranya perlahan terdengar. Sesaat kemudian, dia benar-benar menghilang. Haha, betapa menariknya. Sudah berapa tahun sejak generasi muda klan Gu dan Xiao bertukar pukulan. Saya sangat mengantisipasi apakah Xiao Yan ini bisa mengejutkan kita. Pria berjubah perak itu tertawa. Tubuhnya berangsur-angsur menjadi buram dan benar-benar menghilang sesaat kemudian. Hanya tawa rendah yang terus bergema di atas gunung. Saat dipimpin oleh Sun Er, kelompok Xiao Yan tidak menuju ke daerah penerima khusus klan Gu. Sebaliknya, mereka berhenti di depan sebuah rumah bambu di bagian terdalam pegunungan. Pada saat ini, sesosok tua sedang tersenyum saat melihat kelompok Xiao Yan turun di depan rumah bambu. Ling tua, Xiao Yan terkejut ketika melihat sosok yang dikenalnya di depan rumah bambu. Dia segera tersenyum dan menangkupkan kedua tangannya. Haha, sudah kurang dari 10 tahun.
Tidak disangka Tuan Muda Xiaoyan telah mencapai tahap seperti itu. Itu benar-benar membuatku yang lama merasa malu. Ling Ying menghela nafas. Ketika dia berada di bawah perintah untuk secara diam-diam melindungi Xiaoyan saat itu, Xiaoyan hanyalah seorang individu muda dan tidak berpengalaman yang baru saja menghapus penghinaan karena pertunangannya dibatalkan, namun pemuda itu sekarang menjadi ahli terkenal di dataran tengah. Ayo pergi, silahkan masuk dulu. Tempat ini adalah tempat latihan saya. Jarang ada orang yang bisa datang ke sini. Saya pikir Xiaoyan GG kemungkinan besar tidak akan suka pergi ke tempat lain. Sun Er tersenyum dan berbicara. Xiaoyan mengangguk. Lingkungan tempat ini sepi. Itu cocok dengan apa yang dia suka. Setelah apa yang dia lakukan, sepertinya dia sudah menjadi topik pembicaraan hangat untuk klan Gu. Karena itu, dia tidak ingin pergi ke tempat-tempat itu untuk diamati oleh orang lain seperti monyet. Kelompok itu mengikuti Sun Er dan memasuki rumah bambu. Setelah itu, mereka duduk di ruang tamu. Xiaoyan mengambil kesempatan untuk memperkenalkan kedua belah pihak. Ketika Sun Er dan Ling Ying mendengar bahwa King Lin yang halus dan tampak cantik memiliki murid bunga ular 3 giok hijau, ekspresi terkejut melintas di wajah mereka. Mereka juga telah mendengar tentang mata misterius ini. Tuan Muda Xiaoyan, waktu bagimu untuk datang ke klan Gu jauh lebih awal dari yang kuharapkan. Ling Ying menghela nafas. Awalnya, dia berpikir bahwa Xiaoyan akan membutuhkan setidaknya 20 tahun sebelum datang ke klan Gu. Yang mengherankan, dia telah tiba setelah sekitar 10 tahun. Namun, dengan kekuatan Tuan Muda Xiaoyan, kamu memang memiliki kualifikasi untuk datang ke klan Gu. Nona muda akan bisa sedikit bersantai denganmu di sini. Ada banyak orang di klan yang menyarankan membawa semua orang dari klan Xiao ke ranah Gu. Saya pikir Anda harus menyadari niat membawa mereka ke sini. Untungnya, Nona muda dan beberapa sesepuh menentangnya. Baru pada saat itulah pikiran itu terhalau dari orang-orang itu. Namun, ini hanya kedamaian sementara karena seseorang memunculkan saran seperti itu hampir setiap tahun. Untuk mendapatkan waktu yang cukup untukmu, Nona muda telah memasuki periode retret yang berkepanjangan. Klan Gu sangat menghargai garis keturunan mereka. Semakin padat garis keturunan seseorang, semakin besar bobot yang dibawa oleh kata-kata orang itu. Nona muda terus-menerus melakukan retret untuk berlatih dengan pahit selama tahun-tahun ini agar kata-katanya menjadi lebih penting. Hanya dengan melakukan ini dia akan dapat menekan saran dari orang-orang di dalam klan yang siap untuk menyerang klan Xiao. Prosesnya sulit. Untungnya, Miss Muda akhirnya berhasil. Status dia saat ini di dalam klan sedemikian rupa sehingga bahkan beberapa sesepuh harus menyambutnya ketika mereka bertemu. Ling Ying menghela nafas ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia berkata, saya yang lama sadar bahwa Tuan Muda Xiaoyan pasti telah mengalami banyak kesulitan untuk mencapai level Anda saat ini dalam satu dekade singkat. Namun, Nona muda juga telah berusaha keras. Ling tua, Sun Er berteriak dengan lembut. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya pada Ling Ying dan menunjukkan bahwa dia tidak boleh terus berbicara. Ling Ying tersenyum ketika dia melihatnya menggelengkan kepalanya. Dia berkata, orang tua ini seperti ini. Aku tidak bisa mengendalikan mulutku. Xiaoyan samar-samar tersenyum. Mata hitam pekatnya menatap penampilan elegan yang bisa membawa bencana ke negara dan kota. Dia dengan lembut memegang tangan Sun Er dan dengan lembut berkata, sudah sulit bagimu selama tahun-tahun ini. Saya akan mengungkapkan semua ini di masa depan. Saya akan menyelesaikan tekanan dari klan Anda. Petik 2. Kemerahan cerah muncul di wajah Sun Er saat dia merasakan kehangatan yang ditransmisikan dari tangannya. Hatinya merasa sedikit senang. Terlepas dari seberapa kuat dia menunjukkan dirinya di depan anggota klannya, dia masih seorang gadis. Hatinya memiliki kelembutan seorang gadis. Dia tampak puas bahwa usahanya selama bertahun-tahun dapat memperoleh kata-kata ini. Dia tidak berharap banyak. Meskipun dia memiliki bakat yang tak tertandingi dan garis keturunan yang kuat, dia sangat gigih dan bahkan keras kepala ketika menyangkut masalah hatinya. Perasaan yang dia kembangkan ketika dia masih muda telah terkubur jauh di dalam ingatannya. Mereka secara bertahap difermentasi dengan aliran waktu, berubah lembut dan bergerak. Xiaoyan GG, besok akan menjadi upacara dewasa di dalam klan Gu. Upacara dewasa ini biasanya tidak ada hubungannya dengan Anda tamu yang telah diundang. Namun, karena Anda menjadi anggota klan Xiao serta keterlibatan saya, upacara dewasa ini pasti akan melibatkan Anda. Sun Er sedikit merajut alisnya dan berkata,
Menurut aturan, setiap anggota klan yang berpartisipasi dalam dewasa upacara akan dapat memilih seseorang untuk berdebat. Beberapa orang kemungkinan tidak akan dengan mudah melepaskan kesempatan yang adil seperti itu. Tentu saja, dengan kekuatan Xiaoyan GG saat ini, tidak banyak orang yang bisa mengalahkanmu bahkan dalam generasi muda klan Gu. Namun, ada 4 orang yang kemungkinan besar tidak termasuk. 4 jenderal besar, Xiaoyan bertanya dengan lembut. Kekuatan keempat orang ini semuanya berada di level bintang 8 Douzun ke atas. Terlebih lagi, mereka dikatakan sebagai eksistensi dengan peluang tertinggi untuk menjadi raja terendam hitam. Wajah Sun Er muram saat dia berkata, di antara mereka berempat, orang yang kemungkinan besar akan mengincarmu adalah yang disebut Jenderal Iblis, Gu Yao. Jenderal Iblis, Gu Yao. Xiaoyan perlahan bergumam. Dia segera berkata, orang dari sebelumnya seharusnya dia, kan? Iya, Sun Er mengangguk. Hatinya sedikit terkejut. Tidak disangka Xiaoyan merasakan aura Gu Yao. Bakat Gu Yao luar biasa. Dia juga memiliki garis keturunan Doudi yang sangat kaya. Sebagian besar orang di dalam klan berharap saya akan bersama dengannya. Setengah tahun yang lalu, dia juga berinisiatif untuk menyebutkan ini ke Dewan Penatua. Namun, dia ditolak oleh saya. Alasannya adalah karena Xiaoyan GG. Sun Er tertawa getir dan berkata, mengingat karakternya, dia pasti akan mengincarmu selama upacara dewasa besok. Dia jelas mengerti bahwa jika dia mengalahkanmu dalam kesempatan seperti itu, mereka yang tetap netral di dalam klan akan condong ke sisinya. Xiaoyan sedikit mengangguk. Cangkir teh di tangannya tiba-tiba membentuk beberapa riak. Dia juga mengerti bahwa ini adalah kesempatan langka baginya. Jika dia kalah, anggota klan Gu tidak akan terlalu memikirkannya. Namun, jika Gu Yao kalah, sesepuh dalam klan Gu kemungkinan akan kesulitan menemukan alasan untuk menemukan masalah dengan masalah antara Xiaoyan dan Sun Er di masa depan. Oleh karena itu, pertempuran dengan Gu Yao ini adalah persimpangan antara surga dan neraka. Karenanya, dia tidak bisa kalah dalam pertarungan ini. Bab 1328, Mantian Cilangit malam seperti air yang menyebar di atas tanah. Cahaya bulan yang sejuk menyebar ke bawah dan menutupi seluruh pegunungan dengan lapisan benang perak. Di tengah pegunungan, sekelompok bangunan berdiri satu demi satu. Mereka seperti banyak binatang purba yang berdiri di bawah sinar bulan, memancarkan jejak aura kuno. Pada saat ini, aula ini cukup terang. Beberapa hari ini adalah periode perayaan bagi klan Gu dan banyak tempat yang diterangi dan didekorasi dengan baik. Itu dipenuhi dengan suasana yang menyenangkan. Tampaknya sangat sunyi di gunung yang jauh dari aula kuno yang megah ini. Tanpa kebisingan, tempat ini seperti kediaman seorang pertapa. Itu tenang dan tenang. Sosok seputih salju berdiri di puncak gunung dengan elegan. Matanya yang cantik menatap aula yang cukup terang tanpa membuat suara apapun. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Apakah kamu tidak akan beristirahat? Sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar di puncak gunung. Sosok berpakaian hijau berjalan keluar dari hutan. Cahaya bulan tersebar di wajahnya yang elegan, menyebabkan dia tampak sangat mempesona. Ini adalah alam Gu, ya, sebenarnya tidak ada bedanya dengan dunia luar. Sosok berpakaian putih itu menoleh dan menatap Sun Er, yang berjalan perlahan. Tekanan yang harus dihadapi seseorang di sini jauh lebih besar daripada di dunia luar. Klan Gu bergantung pada kekuatan garis keturunannya. Namun, itu juga menjadi sunyi karena itu. Pegunungan suci Gu ini adalah tanah suci di hati semua warga keturunan alam Gu. Setiap beberapa tahun, warga keturunan yang tak terhitung jumlahnya akan membawa keturunan mereka ke tempat ini dengan harapan akan ada seseorang dengan garis keturunan yang kuat di antara mereka. Setiap saat, akan ada beberapa orang yang bersuka cita, tetapi kebanyakan dari mereka berakhir dengan kekecewaan yang tak ada habisnya. Selama tahun-tahun ini, saya telah melihat banyak orang yang tidak dapat menerima pukulan karena menemukan bahwa garis keturunan-keturunan mereka telah terbuang sia-sia. Mereka akhirnya bunuh diri di tempat. Mata cantik Sun Er terlihat jauh saat dia melihat ke aula yang terang. Karena kuat, tentu akan ada harga yang harus dibayar. Dokter peri kecil dengan tenang mengangguk dan menjawab dengan lembut. Sun Er menghela nafas. Dia secara alami juga mengerti ini. Ini adalah harga yang harus dibayar klan Gu untuk kekuatannya yang besar. Terima kasih banyak untuk tahun-tahun ini. Sun Er jelas tidak ingin terlalu terjerat pada topik ini.
Dia menoleh dan melihat wajah cantik yang lembut di sebelahnya saat dia berkata, "Apakah kamu mengacu pada Xiao Yan? Aku sudah terbiasa. Saya merasa cukup baik untuk dapat membantunya di sisinya." Dokter peri kecil tidak banyak bersembunyi di depan gadis ini, yang sadar akan isi hatinya. Dia tertawa dengan cara yang bebas dan mudah. Setelah itu, dia melirik Sun Er dan berkata, "Kamu tidak boleh melakukan sesukamu dan mengatakan kata-kata acak. Saya menyukai perasaan saat ini dan tidak ingin mengubah apapun. Namun, dia akan terus tumpul jika kamu tidak mengatakan apa-apa." Sun Er berbicara sambil tersenyum. Dokter peri kecil tidak berkomitmen. Dia melirik Sun Er sebelum tiba-tiba berkata, "Saya pikir Anda juga harus menyadari beberapa hal yang berhubungan dengan dia, kan? Apa yang Anda maksud?" Sun Er mengangkat wajahnya yang cantik dan bertanya. Dokter peri kecil ragu-ragu sejenak tetapi tidak mengatakan apa-apa. "Apakah Anda mengacu pada Medusa atau mungkin Kailin?" Sun Er mengangkat kepalanya sedikit. Matanya yang cantik menatap langit yang dipenuhi bintang. Perasaan yang tidak diketahui hadir di matanya. "Kamu memang menyadarinya. Mengapa Anda bertindak seolah-olah Anda tidak menyadari apapun di depannya?" Dokter peri kecil menghela nafas. Dengan kemampuan pengumpulan informasi klan Gu dan status Sun Er saat ini di klan Gu, yang perlu dia lakukan hanyalah membuka mulutnya dan cukup banyak orang yang akan menyampaikan hubungan antara Kailin dan Xiao Yan kepadanya. Jadi bagaimana jika ini masalahnya? Jangan bilang aku harus marah di depannya dan membuatnya membunuh Kailin. Sun Er melengkungkan mulut kecilnya. Sudut mulutnya melengkung menjadi lengkungan yang dangkal dan memikat. Sepertinya dia ingin tersenyum tetapi akhirnya menghela nafas pelan. Dia bergumam, "Sebenarnya, saya sakit kepala karena masalah ini. Orang lain hanya berharap aku akan meninggalkannya dan bahkan membencinya karena masalah ini. Namun, saya sadar bahwa ini tidak mungkin. Karena ini masalahnya, mengapa saya harus membuat diri saya tidak bahagia?" Sun Er melirik dokter peri kecil ketika dia selesai berbicara. Dia berkata, "Saya menunggu dia untuk mengambil inisiatif untuk mengangkat masalah ini. Pada saat itu, saya akan dapat bertindak kejam dan menghukumnya, membuatnya mengerti bahwa seorang pria yang berubah-ubah dalam hal hati tidak akan berakhir dengan akhir yang baik." Dokter peri kecil melirik Sun Er. Ada sedikit kemarahan di wajahnya saat ini. Hal ini seperti seorang wanita marah, yang telah menemukan bahwa suaminya diam-diam berselingkuh. "Baiklah, saya tidak ingin membahas masalah seperti itu dengan orang lain. Besok adalah upacara dewasa klan Gu. Anda juga harus istirahat lebih awal. Mudah-mudahan, Anda akan dapat terus menemaninya di masa depan." Jejak kemarahan di wajah Sun Er dengan cepat menghilang saat dia berbicara sambil tertawa. "Bagaimana denganmu?" Dokter peri kecil mengangkat alisnya yang sempit saat dia bertanya. Alis halus dan panjang Sun Er berkedut sedikit tapi dia tidak menjawab. Dia melambaikan tangannya, berbalik, dan berjalan ke rumah bambu di tengah gunung. Alis dokter peri kecil sedikit berkerut saat dia melihat punggung Sun Er. Namun, dia berhenti membuka mulutnya untuk bertanya. Tubuhnya berkelebat saat dia mengikuti. Pegunungan Suci Gu menjadi semarak ketika sinar pertama cahaya pagi berhamburan dari langit. Banyak sosok melesat di langit. Berbagai gong dan gendang yang dipenuhi dengan kegembiraan bergema di seluruh pegunungan. Berderak, sebuah pintu yang tertutup rapat perlahan dibuka. Xiao Yan, yang sudah berganti pakaian baru, dengan cepat berjalan keluar. Matanya menyapu area di depan kamarnya, hanya untuk melihat bahwa Sun Er sedang menunggunya di sini. Dia merasa sedikit malu. "Xiao Yan GG, apakah kamu sudah cukup istirahat?" Sun Er tersenyum saat dia melangkah maju. Tangannya dengan lembut menekan lipatan pada pakaian Xiao Yan. Tindakannya yang lembut seperti istri yang patuh. Jika anggota klan Gu lainnya menyaksikan adegan ini, kemungkinan mata mereka akan berubah menjadi sangat merah. Selama tahun-tahun ini, Sun Er anggun dan halus, muncul seperti seorang dewi di depan mereka. Mereka tidak bisa membayangkan betapa memilukannya adegan dewi mereka membantu seorang pria mengatur pakaiannya. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia merasakan tangan hangat menyentuh bagian depan dadanya. Fluktuasi muncul di hatinya sebelum dia dengan cepat menarik emosinya. Matanya menatap jauh ke banyak bangunan sebelum berkata, "Upacara orang dewasa akan segera dimulai, kan?" "Ya, ayo pergi."
Sun Er tersenyum. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan seekor binatang bertanduk tunggal yang benar-benar putih salju yang tampak kuat mengepakkan sayapnya yang seputih salju dan terbang keluar dari hutan. Setelah itu berhenti di depan semua orang. Tubuh indah Sun Er berkelebat, dan dia muncul di punggung luas dari binatang bertanduk tunggal itu. Kelompok Xiaoyan dengan cepat bergegas ke sana setelah melihatnya bergerak. Setelah itu, Sun Er dengan lembut menepuk binatang bertanduk tunggal itu. Itu mengepakkan sayapnya di tengah teriakan yang jelas sebelum berubah menjadi sinar cahaya yang dengan cepat bergegas menuju banyak aula di kejauhan. Kecepatan binatang bertanduk tunggal itu sangat cepat. Dalam beberapa menit, mereka telah tiba di tempat banyak bangunan berdiri. Mereka perlahan-lahan mendarat di tengah-tengah kumpulan bangunan di bawah bimbingan Sun Er. Dengan Sun Er menemani mereka, kelompok Xiaoyan tidak diragukan lagi yang paling menarik perhatian. Oleh karena itu, banyak tatapan aneh dari sekitar mereka tertembak saat mereka melompat turun dari binatang bertanduk tunggal itu. Ayo pergi. Sun Er mengabaikan tatapan ini. Dia memanggil kelompok Xiaoyan sebelum memimpin saat mereka dengan cepat menuju ke tengah stadion besar yang diselimuti aura kuno. Ada banyak prajurit dari Black Submerged Army yang mengenakan baju besi hitam mereka di sekitar stadion kuno, mata tajam mereka yang seperti elang terus-menerus menyapu mereka. Mata tajam itu jelas berhenti ketika mereka melihat Xiaoyan. Namun, mereka tidak melakukan hal lain. Cukup banyak tokoh telah mengambil tempat duduk mereka di sekitar stadion. Namun, langkah kaki Sun Er tidak berhenti. Sebaliknya, dia berjalan menuju kursi di tengah alun-alun. Kelompok Xiaoyan di belakangnya ragu-ragu sejenak sebelum mengikuti. Dentang, langkah lambat Sun Er baru saja memasuki area ini ketika tombak panjang saling bertabrakan. Dua prajurit dengan baju besi emas telah menggunakan tombak panjang mereka untuk memblokir kelompok Xiaoyan. Ekspresi Sun Er segera berubah ketika dia mendengar suara memekakkan telinga ini. Kemarahan perlahan naik di dalam hatinya. Minggir, kedua prajurit dengan baju besi emas terkejut ketika mereka mendengar suara sedingin es terdengar di samping telinga mereka. Mereka sedikit ragu. Nona muda, tidak perlu mempersulit mereka. Daerah ini adalah tempat yang istimewa. Siapapun yang tidak diundang secara khusus oleh klan tidak diizinkan masuk. Tolong mengerti. Sebuah tawa samar perlahan-lahan dipancarkan. Xiaoyan yang tenang menyapu matanya dan menemukan seorang lelaki tua dengan tangan di belakang punggungnya. Orang tua ini mirip dengan Gu Qian. Dari prajurit lapis baja emas di wilayah ini, Xiaoyan menyadari bahwa tempat ini kemungkinan merupakan area khusus. Dia tidak terlalu tertarik dengan bidang seperti itu. Namun, Sun Er tidak berpikir seperti ini. Sejak Xiaoyan datang ke klan Gu, tentu saja ada kebutuhan baginya untuk memberinya keramahan terbaik. Tempat ini sedikit menarik perhatian, dan Sun Er juga hadir. Oleh karena itu, banyak mata dari segera tertuju. Akhirnya, mereka berkumpul di Xiaoyan. Cukup banyak mata mereka yang berisi keceriaan. Nona muda, kakak laki-laki benar. Meskipun Xiaoyan adalah teman baikmu, dia belum mencapai persyaratan. Oleh karena itu, sebuah suara dari samping ditransmisikan. Penatua Gu Qian yang telah menyerang Xiaoyan saat itu. Wajah Sun Er sedingin es. Matanya yang cantik samar-samar mengandung api emas di dalamnya. Obstruksi berulang-ulang oleh orang-orang tua ini tampaknya benar-benar membangkitkan kemarahan di dalam hatinya. Gu Qian, Gu Su, apakah kalian berdua orang tua yang tidak tahu malu melakukannya dengan benar? Aku yang lama juga malas untuk peduli tentang kalian berdua yang menindas seseorang. Namun, kalian berdua telah menggertak Akademi Jianan saya. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya yang lama adalah orang yang lembut? Sebelum Sun Er hendak meletus, kutukan marah meletus di langit. Xiaoyan agak akrab dengan suara ini, menyebabkan dia sedikit terkejut. Mang Tianqi, duo Gu Qian terkejut sementara Xiaoyan merasa terpana. Ekspresi mereka segera berubah sedikit saat suara terkejut keluar dari mulut mereka. Bab 1329, awal ritus sebuah ruang di langit terdistorsi. Setelah itu, sosok tua muncul di depan mata banyak orang. Sosok ini mengangkat tangannya saat dia muncul. Dua pilar doki yang megah yang berisi kilatan petir yang kuat melesat secara eksplosif ke arah duo Gu Qian di bawah. Kamu, Gu Qian dan Gu Su sangat marah ketika mereka melihat sosok ini menyerang sesuka hatinya. Sebelum mereka bisa mengutuk keras, mereka buru-buru mundur sambil mengenakan ekspresi jelek.
Dua kilatan petir besar melesat menembus langit seperti meteorit. Namun, sebelum mereka bisa menyerang tubuh keduanya, kekuatan tak terlihat tiba-tiba menyebar. Kekuatan ini secara kebetulan menerima dua kilatan petir. Kamu kenapa? Xiao Yan melihat sosok tua yang turun dari langit. Dia tercengang ketika melihat wajah yang agak akrab itu karena dia telah menemukan bahwa lelaki tua yang telah campur tangan dan membantunya sebenarnya adalah lelaki tua misterius yang dia temui di kolam petir alam kosong. Yang selalu mengatakan, apakah ini benar? Sebuah seruan tanpa sadar dipancarkan dari mulutnya. Kau kepalamu. Apakah Anda tahu bagaimana bersikap sopan? Panggil aku kepala sekolah. Penatua dengan nama keluarga Mang itu meniup janggutnya dan mencaci ketika dia mendengar seruan Xiao Yan. Kepala sekolah. Mata Xiao Yan sedikit bingung. Sesaat kemudian, dia akhirnya pulih. Dia tercengang ketika dia melihat sesepuh dengan nama keluarga Mang di depannya. Kamu adalah kepala sekolah Akademi Jianan. Omong kosong apa? Selain aku yang dulu, yang bernama Mang Tianqi, siapa yang berani menyebut dirinya seperti ini? Jenggot pria tua itu sedikit terangkat. Dia tersenyum saat mengamati Xiao Yan. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan mencubitnya. Baru kemudian dia tertawa, tidak buruk. Orang itu Sukian tidak berbohong padaku. Dia akhirnya mengajar seorang siswa yang tampaknya dapat diterima. Sudut mulut Xiao Yan berkedut. Dia menatap pria tua yang tersenyum di depannya. Untuk sesaat, dia merasa sulit untuk menghubungkan orang ini dengan kepala sekolah akademi dalam dari Akademi Jianan yang sangat misterius. Aku sebenarnya gagal mengenalimu saat terakhir kali kita bertemu. Setelah kembali dan memikirkannya selama beberapa hari, saya akhirnya ingat bahwa Anda adalah Xiao Yan. Sukian itu berulang kali memberitahuku tentangmu melalui pesannya. Mang Tianqi menepuk dada Xiao Yan. Dia tampak sangat benar ketika dia berkata, kamu dapat yakin. Karena kamu adalah murid Akademi Jianan dan murid yang memenuhi standar ketat dari diriku yang lama, aku yang lama akan melindungimu jika ada masalah yang terjadi di masa depan. Xiao Yan tersenyum pahit. Orang tua ini benar-benar tidak tampak seperti kepala sekolah yang misterius. Sebaliknya, dia seperti bandit tua yang baru saja keluar dari sarang bandit. Terima kasih, Pak Tua Mang. Sun Er di sampingnya juga pulih dari keterkejutannya saat dia berbicara sambil tersenyum. Ini masalah kecil. Mang Tianqi secara acak melambaikan tangannya. Setelah itu, matanya menjelajahi Sun Er dan Xiao Yan. Dia berkata dengan senyum aneh, aku bertanya-tanya mengapa mereka mempersulit anggota generasi muda sepertimu. Anda benar-benar telah menangkap bunga paling luar biasa dari klan Gu. Wajah Xiao Yan sedikit hijau saat mendengar kata-kata ini. Wajah Sun Er di samping juga memerah. Tuan Tua Mang, ini bukan klan Lei. Duo Guqian, yang telah dipaksa mundur oleh cahaya petir sebelumnya, melangkah maju dengan ekspresi marah. Guqian berbicara dengan suara yang dalam pada saat ini. Mang Tianqi melirik mereka berdua, tapi dia mengabaikan mereka. Matanya beralih ke area ruang kosong saat dia berkata, Iblis Tuasan. Anda harus berhenti menyukai dua orang tua ini. Memerintahkan seseorang untuk menimbulkan masalah bagi anggota generasi muda jelas menunjukkan bahwa Anda sedikit berpikiran sempit. Guqian, Gusu, mundur. Ruang kosong sedikit berfluktuasi dan seorang lelaki tua berambut putih berjubah hitam muncul dengan cara yang aneh. Dia turun dari langit. Dia menangkupkan tangannya ke Sun Er yang berwajah dingin sebelum menatap Mang Tianqi. Dia menghela nafas agak tak berdaya dan berkata, orang tua, karena kamu ingin melangkah maju, aku akan memberimu wajah kali ini. Pria tua berambut putih ini mengayunkan lengan bajunya setelah mengucapkan kata-kata ini sebelum berjalan ke beberapa kursi yang jaraknya cukup dekat. Dia tidak pernah melirik Xiao Yan di seluruh pertukaran. Masih bertingkah keren untuk diriku yang dulu. Mang Tianqi melengkungkan bibirnya saat melihat punggung lelaki tua berambut putih itu. Setelah itu, matanya tertuju pada Xiao Yan. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya hanya menepuk punggungnya. Dia berkata, anak kecil, kamu cukup berani. Anda jelas tahu bahwa seseorang di klan Gu akan menemukan kesalahan Anda, namun Anda berani datang ke sini. Namun, Anda dapat yakin, Sukian telah mengirimiku beberapa pesan. Semua pesan memintaku untuk menjagamu dengan baik jika aku bertemu denganmu. Orang-orang tua dari klan Gu masih akan memberi saya wajah di sini. Namun,
Anda harus memahami bahwa Anda harus mengandalkan diri sendiri jika Anda ingin benar-benar membuat orang-orang tua itu melihat Anda dengan cara yang berbeda. Terima kasih atas pengingatmu, Kepala Sekolah. Xiao Yan menangkupkan tangannya dan dengan tulus menjawab. Dia bisa mendengar nada prihatin dalam kata-kata Mang Tianqi. Ayo pergi. Mang Tianqi tersenyum. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan ke beberapa kursi di salah satu sudut. Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum memimpin kelompok dokter peri kecil, yang juga memasang ekspresi jelek. Akhirnya, mereka duduk di kursi di samping Mang Tianqi. Orang tua itu dari sebelumnya bernama Gusan. Dia adalah salah satu tetua yang sangat berpengalaman dalam klan Gu. Kekuatannya juga cukup besar, dan dia memiliki pengaruh di dalam klan Gu. Selain itu, dia juga salah satu dari mereka yang dengan tegas menolak hubungan kita. Sun Er dengan lembut menjelaskan setelah mereka duduk. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Dia bisa merasakan betapa menakutkannya Gusan. Kemungkinan dia setidaknya berada di puncak kelas Dosun. Jumlah ahli dalam klan Gu ini memang telah mencapai tingkat yang cukup menakutkan. Sementara Xiao Yan mengobrol lembut dengan Sun Er, matanya menyapu area khusus ini. Mereka yang bisa memasuki tempat ini adalah orang-orang terkenal dari klan Gu. Namun, Xiao Yan melihat beberapa wajah yang familiar di antara orang-orang ini. Mereka adalah kelompok Huo Xuan. Huo Xuan mengobrol dengannya di atas kapal. Ketika Xiao Yan melihat mereka, Huo Xuan juga tersenyum dan mengangguk padanya. Xiao Yan membalas senyuman Huo Xuan. Setelah itu, dia melirik ke sisi kiri panggung. Sekelompok orang berkerumun di sana. Sebagian besar dari orang-orang ini berasal dari generasi muda klan Gu. Xiao Yan melihat Gu Zhen, Lin Xiu, Ling Quan, dan beberapa komandan Black Submerged Army di sana. Pada saat ini, mata beberapa dari mereka sedang menatapnya dengan sikap sombong. Ekspresi seperti itu di mata mereka menyebabkan Xiao Yan sedikit mengernyit. Dia baru saja menarik matanya ketika mereka tiba-tiba berkumpul di sudut di depan. Sosok dengan aura pembunuh yang tajam duduk di tempat itu. Orang ini memiliki rambut hitam dan putih. Aura di sekujur tubuhnya sedingin es misterius berusia 10.000 tahun. Seseorang merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya ketika seseorang menatapnya. Mata Xiao Yan sangat serius saat dia mempelajari punggung yang seperti patung ini. Dia bisa merasakan gelombang keinginan membunuh yang familiar perlahan menyebar dari tubuh orang ini. Apalagi target niat membunuh ini adalah dia. Jenderal Iblis, Gu Yao. Xiao Yan perlahan menghembuskan napas. Tinju di bawah lengan bajunya tiba-tiba mengencang. Niat membunuh seperti itu sama dengan yang dia rasakan kemarin. Jelas, ini pasti Jenderal Iblis itu, yang dikatakan Sun Er sebagai ancaman besar baginya. Sebagai target gelombang niat membunuh ini, jelas bahwa setiap tindakan Xiao Yan telah diserap oleh Gu Yao sejak Xiao Yan tiba. Tindakan Xiao Yan menatap Gu Yao mungkin dirasakan olehnya. Orang ini akan menjadi lawan yang kuat. Sebuah kehikmatan melintas di mata Xiao Yan. Lawan paling merepotkan dari generasi yang sama dari Xiao Yan kemungkinan adalah yang disebut Jenderal Iblis ini. Xiao Yan GG, hati-hati dengannya. Sun Er juga merasakan saat Xiao Yan menatap punggung sedingin es itu. Dia mengepalkan tangannya, rasa dingin melintas di matanya yang cantik saat dia berbicara dengan lembut. Xiao Yan perlahan mengangguk. Selain itu, makam surgawi akan segera dibuka setelah upacara dewasa selesai. Anda dapat memasuki tempat itu dengan kualifikasi Anda. Namun, beberapa sesepuh akan menghalangi Anda. Sun Er mengerutkan kening saat dia berbicara. Kamu bisa santai. Saya akan membantu berbicara untuk anak kecil ini ketika saatnya tiba. Sepertinya orang-orang tua dari klanmu itu tidak akan mempersulitnya karena wajah lamaku. Mang Tianqi di depan meregangkan pinggangnya yang malas saat dia berbicara. Kalau begitu, aku akan berterima kasih pada Tuan Tua Mang. Sun Er langsung tertawa ketika mendengar kata-katanya. Tidakkah kamu sengaja berbicara agar aku yang lama mendengarnya? Gadis kecil, kamu mencoba menarik beberapa skema di depanku yang lama. Mang Tianqi memutar matanya saat dia menjawab. Sun Er tersenyum tetapi tidak membantah klaim tersebut. Akan sedikit terlalu boros jika seseorang tidak menggunakan alat tawar-menawar yang bagus. Namun, Xiao Yan harus berhasil lulus ujian ini jika dia ingin memasuki makam surgawi. Anda harus menyadari apa yang saya bicarakan. Mang Tianqi menoleh untuk melirik Xiao Yan. Setelah itu, dagunya diangkat ke belakang sedingin es di depan. Dia dengan lembut berkata,
Selama kamu bisa bertahan dalam 100 pertukaran di tangan orang itu tanpa dikalahkan, itu akan cukup untuk membungkam beberapa orang tua. Soal memasuki makam surgawi juga akan jauh lebih mudah. 100 pertukaran. Xiao Yan sedikit terkejut, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Tinju di bawah lengan bajunya dikepal dengan lembut. Ini bukan hasil yang dia butuhkan. Gong. Suara gong kuno tiba-tiba terdengar di sekitar stadion ini ketika Xiao Yan mengepalkan tinjunya. Suara gong menyebar dengan kuat. Itu tersebar di pegunungan yang luas ini. Waktunya habis. Upacara dimulai. Setelah suara gong muncul, suara tenang yang dipenuhi dengan kekuatan besar tiba-tiba dipancarkan dari ruang kosong. Suara itu mengandung tekanan menakutkan yang menyebabkan cukup banyak orang di stadion menghirup udara sejuk dengan lembut. Doseng asli. Ekspresi terkejut muncul di mata Xiao Yan saat dia merasakan tekanan yang berasal dari dalam jiwanya. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan tekanan Doseng yang asli. Bab 1330, Kelas Garis Darah, Tato Klan. Setelah suara besar dan perkasa terdengar, 3 tetua klan Gu dengan pakaian yang sangat formal berdiri dari tempat duduk mereka tidak jauh dengan ekspresi tegas. Setelah itu, mereka memasuki stadion. Pada saat ini, ada banyak alat yang ada di tempat itu. Upacara dewasa klan Gu cukup rumit karena seseorang baru dianggap dewasa setelah seseorang menjalani upacara dewasa klan Gu. Generasi muda hanya dapat dianggap sebagai bagian dari inti klan setelah upacara dewasa. Bahkan pernikahan hanya bisa dilakukan setelah seseorang menyelesaikan upacara dewasa. Para ahli sejati dari klan Gu belum menunjukkan diri mereka sendiri. Mata Xiao Yan menyapu area khusus ini. Selain sejumlah kecil sesepuh dari klan Gu, dia tidak melihat siapapun di tingkat kepala klan-klan Gu. Jelas, orang-orang penting ini tidak akan mengungkapkan diri mereka bahkan pada saat seperti itu. Namun, dia bertanya-tanya milik siapa suara itu karena mengandung tekanan Doseng. Meskipun mereka tidak menunjukkan diri mereka sendiri, ada beberapa aura samar yang hadir di sini. Tampaknya orang-orang penting ini mengamati peristiwa meskipun tidak menunjukkan diri mereka sendiri. Melalui persepsi spiritualnya yang tajam, Xiao Yan menyelidiki sejenak sebelum menemukan fluktuasi aneh di langit. Hatinya merasakan pemahaman yang tiba-tiba pada saat ini. Upacara akan dimulai. Ling Kuan, 3 sesepuh dari klan Gu di alun-alun menyelesaikan persiapan mereka sementara Xiao Yan diam-diam berpikir untuk dirinya sendiri. Setelah itu, mereka mengikuti daftar nama dan membaca nama depan, yang sangat akrab dengan Xiao Yan. Ling Kuan buru-buru berdiri ketika dia mendengar teriakan ketiga sesepuh. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas ke alun-alun dengan semangat tinggi. Dia membungkuk hormat kepada 3 sesepuh. Secara alami ada cukup banyak anak muda di dalam klan Gu yang telah menjadi dewasa. Namun, mereka yang bisa mengadakan upacara dewasa mereka di tempat seperti itu adalah minoritas, dan orang-orang ini tidak diragukan lagi adalah yang teratas di antara generasi muda klan Gu. Oleh karena itu, tidak heran jika beberapa kebanggaan memenuhi wajah Ling Kuan. Seorang tetua yang tampak tegas dari klan Gu mengepalkan tangannya sambil berdiri di alun-alun. Dis bintang setinggi 10 kaki muncul di depannya. Ling Kuan dengan cepat melangkah maju, dan tangannya menyentuh piringan bintang saat dia menutup matanya. Setelah Ling Kuan menutup matanya, cahaya yang kuat tiba-tiba dipancarkan dari piringan bintang. 6 bintang perlahan muncul di atasnya. Penatua dari klan Gu mengangguk ketika dia melihat 6 bintang ini. Setelah itu, dia berteriak keras, Ling Kuan, Komandan ke-7 Tentara Terendam Hitam, Kekuatan Dozun Bintang 1, Garis Keturunan Kelas 6. Setelah berdiskusi di Dewan Tetua, dia diberikan tato klan emas. Itu akan menjadi tato klan emas. Dia memang layak menjadi komandan ke-7. Anggota klan Gu di stadion segera mengeluarkan beberapa suara iri ketika mereka mendengar tangisan yang keluar dari mulut tetua. Kegembiraan melintas di mata Ling Kuan ketika dia mendengar ini. Dia berlutut dengan satu lutut di tanah dan mengangkat kepalanya. Seorang penatua memegang pena emas yang berkedip-kedip. Tangannya menari dan membentuk banyak bayangan. Sebuah simbol misterius muncul di dahi Ling Kuan dan cahaya keemasan melesat keluar, memancarkan fluktuasi energi khusus. Garis keturunan kelas 6, tato klan emas. Benda apa ini? Xiao Yan sangat tidak terbiasa dengan hal-hal ini. Dia segera mengerutkan kening dan bertanya pada Sun Er. Garis keturunan klan Gu dipisahkan menjadi 10 kelas yang berbeda. Kelas 1 adalah yang terendah sedangkan kelas 10 adalah yang tertinggi. Biasanya,
Hanya mereka yang garis keturunannya telah mencapai kelas 4 ke atas yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam upacara dewasa. Tidak buruk bagi Ling Kuan untuk mencapai kelas 6. Sun Er tersenyum dan menjelaskan. Adapun tato klan emas ini, evaluasi yang diberikan setelah merangkum semua berbagai kondisi. Tato klan semacam ini telah diwarisi oleh klan Gu sejak zaman kuno. Selama momen kritis, itu akan memungkinkan kekuatan garis keturunan di dalam tubuh anggota klan Gu untuk sementara melonjak dan memungkinkan mereka untuk melarikan diri dari bahaya. Tato klan ini dibagi menjadi 4 tingkatan, perak, emas, ungu emas, pelangi emas. Mereka dibedakan oleh warna. Tato klan ini benar-benar memiliki efek misterius. Kejutan melintas di mata Xiaoyan saat dia bertanya. Iya, dikabarkan bahwa nenek moyang klan Gu, yang merupakan eksistensi yang telah mencapai kelas Dodi, menciptakannya. Setelah mendapatkan tato klan, seseorang membutuhkan 1 bulan untuk mengeluarkan kemampuannya. Sun Er tersenyum saat dia berbicara. Xiaoyan mengangguk. Dia hanya berpikir bahwa ini adalah upacara resmi dari klan Gu. Tidak terduga bahwa itu benar-benar memiliki manfaat seperti itu. Tidak heran orang-orang ini memandang upacara orang dewasa dengan sangat serius. Sepertinya alasannya karena tato klan ini. Kalau begitu, apakah garis keturunan Sun Er sudah mencapai kelas 10? Apakah dia bisa mendapatkan tato klan emas pelangi? Xiaoyan tertawa. Saya tidak pernah mengikuti tes setelah meninggalkan retret saya terakhir kali. Namun, garis keturunan kelas 10 juga disebut garis keturunan surgawi. Itu tidak pernah muncul dalam klan Gu setelah 1000 tahun. Sun Er takut dia tidak akan bisa mencapai tahap itu. Adapun tato klan pelangi emas, kemungkinan hanya ada 1 orang di dalam klan saat ini yang memilikinya. Itu telah disimpan tinggi di atas. Sudah lama sejak seseorang mencapai kualifikasi. Sun Er menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Hihi, menurut perhitungan garis keturunan klan Gu, selama seseorang mampu mencapai garis keturunan kelas 9, seseorang memiliki potensi untuk maju ke kelas Doseng. Adapun garis keturunan surgawi, mungkin potensi itu akan memungkinkannya mencapai puncak kelas Doseng. Tentu saja, saya pikir ini juga akan cukup sulit. Sudah bertahun-tahun sejak garis keturunan surgawi muncul. Mang Tianqi di depan menoleh dan tertawa. Xiaoyan diam-diam terdiam. Fondasi klan Gu memang menakutkan. Selanjutnya, Lin Xiu. Sementara Xiaoyan dan Sun Er sedang mengobrol, teriakan lain sekali lagi terdengar. Lin Xiu segera berdiri. Dia berlari dengan wajah bersemangat. Setelah itu, dia mengikuti langkah-langkah yang telah diambil Ling Kuan sebelumnya. Namun, hanya 6 bintang yang muncul di piringan bintang. Lin Xiu, komandan kedua tentara terendam hitam. Bintang 5 Douzun, garis keturunan kelas 6, berikan tato klan emas. Ketika Xiaoyan melihat bahwa bintang 5 Douzun, Lin Xiu, hanya bisa mendapatkan tato klan emas, dia merasa sulit untuk melompati tingkat tato klan yang berbeda. Kekuatan seseorang bukanlah faktor utama. Yang paling penting adalah tingkat garis keturunan mereka. Meskipun keduanya telah memperoleh tato klan emas, warna emas di dahi Lin Xiu lebih cerah dari warna Ling Kuan. Mungkin perbedaan kecil ini karena kekuatan mereka yang berbeda. Lanjut, setelah Ling Kuan dan Lin Xiu, anggota generasi muda dari klan Gu, yang cukup kuat, terus muncul satu demi satu. Namun, pada akhirnya tidak ada orang yang garis keturunannya melebihi kelas 6. Xiaoyan mulai mengerti bahwa garis keturunan dalam klan Gu sulit untuk diperkuat. Gu Zhen, komandan pertama dari Black Submerged Army, bintang 7 Douzun, kekuatan garis keturunan kelas 7, berikan. Sementara Xiaoyan merasa sedikit tidak sabar karena prosesnya yang lama, dia tiba-tiba terdiam sedikit karena suara yang ditransmisikan dari alun-alun. Gu Zhen. Jantung Xiaoyan berdebar kencang saat mendengar nama ini. Dia mengangkat kepalanya, dan matanya melihat ke alun-alun. Dia melihat Gu Zhen berlutut dengan satu lutut di tanah. Wajahnya tenang saat dia melihat ketiga sesepuh, yang dengan lembut mendiskusikan sesuatu. Semua orang di alun-alun mulai saling memandang ketika mereka melihat ketiga sesepuh mulai mendiskusikan sesuatu. Mata mereka tertuju pada Gu Zhen. Tampaknya orang ini sedikit berbeda dengan yang lain sebelum dia. Tiga sesepuh di alun-alun mengobrol sejenak sebelum mereka akhirnya berhenti. Salah satu sesepuh mengepalkan tangannya dan pena ungu emas muncul. Ini sebenarnya pena naga ungu emas. Banyak seruan segera terdengar di dalam stadion ketika mereka melihat pena ungu emas di tangan Elder. Setelah diskusi Dewan Penatua,
Gu Zhen memiliki penghargaan pertempuran yang luar biasa dan karakter yang tenang. Oleh karena itu, dia akan diberikan tato klan ungu emas. Penatua yang tampak galak itu berteriak dengan suara yang dalam. Energi di telapak tangannya melonjak dan mengaktifkan pena ungu emas. Dia dengan cepat meninggalkan tato klan ungu emas di dahi Gu Zhen. Namun, warna ungu emas ini sedikit pucat, tapi itu tidak menghentikan banyak tatapan iri untuk muncul. Berdasarkan kelas garis keturunan, Gu Zhen belum mencapai tingkat tato klan ungu emas. Namun, reputasinya di Black Submerged Army sangat bagus. Itu bisa mengejar 4 jenderal besar. Oleh karena itu, Dewan Penatua telah membuat pengecualian. Sebuah suara lembut terdengar di samping telinga Xiao Yan saat dia mengamati Gu Zhen di alun-alun. Suara ini adalah Sun Er yang menjelaskan banyak hal kepadanya. Xiao Yan mengangguk. Dia telah melakukan kontak dengan Gu Zhen dan secara alami menyadari bahwa orang ini memang seseorang dengan karakter yang sangat tenang. Jika dia bisa mendapatkan posisi tinggi di klan Gu di masa depan, prestasinya pasti akan bagus. Klan Gu ini benar-benar memiliki banyak ahli, memang layak menjadi klan kuno yang telah bertahan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu sudah tua tetapi tidak menurun. Meskipun Gu Zhen telah melampaui harapan dan mendapatkan tato klan ungu emas, wajahnya tidak menunjukkan fluktuasi yang terlalu kuat. Dia hanya membungkuk dengan hormat kepada ketiga sesepuh. Setelah itu, dia berdiri. Tubuhnya bergerak, dan dia kembali ke tempat duduknya di depan banyak tatapan iri. Tatapannya melesat ke tempat Xiao Yan berada saat dia duduk. Setelah itu, dia mengangguk. Xiao Yan pun membalas senyumannya menghadapi aksi ramah ini. Dia baru saja akan berbicara ketika dia tiba-tiba merasakan bahwa suhunya tiba-tiba menjadi sedingin es. Xiao Yan perlahan mengalihkan pandangannya karena perubahan di sekelilingnya. Akhirnya, mereka berhenti di punggung sedingin es di depannya. Pada saat ini, Jenderal Iblis, yang merupakan salah satu dari 4 jenderal besar klan Gu, diam-diam berdiri di depan semua orang yang hadir. Namun, dia hanya mengambil satu langkah pada satu waktu saat dia berjalan menuju alun-alun. Apakah ini gilirannya? Mata Xiao Yan menyipit ketika dia merasakan lingkungan sekitarnya, yang menjadi sunyi dan sedingin es. Dia sangat ingin tahu tentang lawannya yang kuat ini. Hanya level apa yang dia capai?